Oke, thank you, Bang. Nah, selanjutnya, Bang, untuk mencapai kualitas hidup yang baik ya, kayak tadi Bang Hmm. Dit ingin menjadi kaya, itu kan pasti ada tantangannya nih. Kalau misalnya aku summary nih, aku singkat, mungkin ada 5 hal yang sering kita jumpai. Yang pertama itu terkait polusi udara, gadget, genetik, makanan, dan sama plastik. Nah, menurut Bang Dit, yang paling berpengaruh di kehidupan Bang Dit sekarang itu yang mana? Hmm, gadget kayaknya Gadget yang ya, paling berpengaruh. Iya. berpengaruh ya gadget ya. Hmm. Nah, kalau misalnya makanan, Bang, Kalau makanan makanan berpengaruh nggak, Bang? berpengaruh juga. Berpengaruh juga. Heeh. Bagaimana Nggak bisa makan, berpengaruh, Bang? nggak hidup. Nggak makan, nggak hidup. Nggak hidup. Iya, aku setuju banget ya. Iyalah, kan pasti butuh makanan kan manusia. Iya. Terus kalau Iya. misalnya makanan yang nggak sehat tuh, gimana, Bang Dit? Makanan nggak sehat. Iya, Berpengaruh bisa juga nggak juga. sih? Hmm. Iya, Gimana kalau, nggak boleh. gimana? Mm-mm, mm-mm. Gimana? Terus selama ini gimana pola makanan yang Bang Dit? Pola makan, Mm-mm. ya kayaknya itu tuh aja sih. Nasi bungkus doang. Nasi bungkus doang. Iya, Nasi paling bungkus, nasi bungkus ya siang-siang. harganya 10.000, lima belas lima ribu, belas ribu 15.000 itu ya. Iya, dan penuh minyaknya itu nggak sih, Bang? Iya, menunya itu tuh aja soalnya. Di sana nggak ada yang Iya, lain. Bang. Hmm. Tahu nggak sih, Bang? Apa? Makanan kita yang banyak berminyak itu ternyata sangat berpengaruh ke kesehatan kita, Bang. Hmm, Iya, apalagi itu kan minyak ya. Itu iya. berpengaruh di kolesterol ya nggak sih, Bang? Coba di Nah, KPS besar mana yang nggak punya nggak punya kolesterol? kolesterol semuanya. Hampir semuanya punya Iya. kolesterol. Iya nggak sih? Nah, Heeh. ternyata menurut WHO, Bang, Hmm. penyakit-penyakit itu, salah satunya kolesterol itu bisa menyebabkan penyakit kritis, dan ternyata datanya itu adalah 80% penduduk Hmm. Indonesia itu menderita kondisi kritis sebelum meninggal. Jadi penyakit kritis ini bisa menyerang siapa aja. Anggap aja kayak 4 dari 5 orang di sekitar kita terancam mengalami sakit kritis sebelum meninggal dunia. Jadi kalau misalnya nih Bang, ada orang sekitar kita atau misalnya teman kita nih meninggal muda, ini tanya itu pasti kok Hmm. dia bisa meninggal sih? Sakit apa? Gitu nggak sih? Terus Iya. ditanya itu kan sakit apa? Nah, Iya. Pasti yang ditanya dulu sakit apa, kok bisa tiba-tiba meninggal. iya, dia kan dia nggak sih Bang? Kok kok bisa? Soalnya kan kayak kok bisa dia meninggal? Pasti dia punya penyakit gitu nggak sih? Iya. Iya. Di sekitar Bang Dit ada nggak yang meninggal karena penyakit kritis Bang? Belum ada sih. Maksudnya yang sebaya kayak kita apa gimana? Ya, yang Belum, sebaya enggak. atau sahabat atau teman atau Oh, keluarganya Bang Dit? enggak. Oh, belum ada ya. Oke Bang. Cuma ada Nah, sih orang tua teman aja sih kalau nggak salah. orang tua teman Heeh. sakit Kan apa Bang? umurnya udah berumur aja sih mungkin. Heeh. Udah Kalau berumur sakit ya. kan enggak. Heeh. Paling udah umurnya. Oke, iya. Oh ya Bang Dit, Apa? di keluarga aku Bang, itu juga ada Heeh. yang meninggal karena sakit TBC itu kanker budeku. Itu sakit kanker. Hmm. Jadi meninggal udah 2 tahun yang lalu sih. Hmm. Ternyata setelah itu saudara sepupuku juga kena kanker. Memang ternyata Hmm. itu penyakit kritis ini tuh sangat relatable gitu loh di sekitar kita. Hmm. Nah, kalau misalnya dilintas lagi nih, penyakit yang paling berbahaya di Indonesia itu ada 4 banget. Pertama stroke, sakit jantung, gagal ginjal, dan kanker. Menurut Bang Dit, yang paling parah yang mana Bang? Yang kanker sih. Yang paling Yang parah ya. Heeh. paling parah kanker apa tuh Bang? Karena kayaknya kan gak ada obatnya ya kanker ya. Ya, Ya kan, susah gitu kayak kan cari obatnya. Jadi kayak mm, 90% lah ininya. Hmm. Kalau karena sembuh, kecil mm, kemungkinan bakal sembuhnya itu loh. iya iya Rata-rata setuju, kan meninggal semua gara-gara ini. setuju Bang. Hmm. Kebanyakan pengobatan kanker ini lebih tepatnya untuk memperpanjang hidup ya, memperpanjang Hidup kualitas aja. hidup dibandingkan biar sehat ya nggak sih? Kayak setuju Bang. Nah ternyata untuk mengobati penyakit ini Bang, itu tuh butuh biaya Bang. Kalau misalnya aku kasih opsi nih Bang,
antara 0 sampai 500 juta, 500 juta sampai 1 miliar, dan di atas 1 miliar, menurut Bang Git, kira-kira untuk mengobati penyakit kritis ini sampai saat itu kira-kira berapa Bang biayanya? Mungkin bisa lebih kayaknya ya, 1 M. Dari Kalau 1 miliar ya? penyakit kritis kayak gitu, mungkin bisa lebih. Bisa lebih dari 1 M. Ya, Kok kok bisa Bang? Menurut Bang Git kok bisa 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 lebih dari 1 M? Kenapa Bang? ya mungkin karena dibutuhin alat-alat juga kan, alat buat menyembuhkannya, terus obat-obatnya kan. Mm-mm. Mm. Iya Mungkin setuju karena banget. obatnya langka atau gimana kan bisa aja mahal jadi. Tentang kanker ya Bang ya. Hmm. Nah, iya benar sekali Bang. Ternyata itu pengobatan penyakit tersebut itu seperti gambar ini Bang. Tahu nggak ini gambar apa? Bongkahan es. Bongkahan es benar atau lebih tepatnya gunung es ya Bang ya. Jadi Hmm. yang kita lihat ini biaya pengobatannya Hmm. yang mungkin sekitar 200 juta sampai 1 miliar. Tetapi di bawahnya itu ada biaya yang nggak terlihat. Hmm. Misalnya seperti akomodasi atau transportasi ketika pengobatan. Misalnya kan Bang Dit ini sekarang di Mataram kan. Ya, Dia kalau misalnya pengobatan kankernya bagus, kalau misalnya Bang Dit perlu, ya misalnya ada saudara Bang Dit, nah udah balik ya, yang kena kanker, perlu pengobatan ke Jakarta, itu kan bukan biaya transportasi ya. bolak-balik, naik pesawatnya, biaya penginapannya, dan sebagainya. Iya. Iya Bang. Lalu juga Iya. misalnya eh, nggak bisa kerja karena sakit, harus harus berobat, itu kan berpengaruh di pekerjaannya. Tapi gajinya juga dipotong kan, karena nggak bisa masuk. Lalu juga pasti akan menimbulkan stres. Tetapi Hmm. cicilan rumah, mobil, kartu kredit, atau bahkan biaya hidup sehari-hari itu masih jalan, Bang. Hmm. Jadi kalau misalnya di total nih, Bang, kira-kira biayanya itu berapa, Bang? Kalau misalnya Hmm. menurut Bang, di total biaya yang tidak berat ini berapa? Yang tidak terlihat Kira-kira mungkin bisa di bawah yang tadi ya, di bawah 1 M mungkin. di bawah 1 M. Hmm. Nah, tetapi Bang, ternyata Hmm. itu tuh 5 kali lipat dari Oh, biaya pengobatan, Bang. Itu lebih besar dari biaya lebih besar ya. pengobatan. Kalau Hmm. tadi Bang Dit bilang 1 miliar biayanya, Nah. biaya yang kerugian itu bisa 5 miliar berarti Bang. Hmm. Nah, kalau kita pasti punya tabungan kan buat hidup sehari-hari Bang. Dan Iya. misalnya Iya. untuk biaya untuk misalnya emergency fund dan lain-lain. Tetapi kalau misalnya uangnya nggak cukup tuh Bang. Tadi kanker Hmm. minimal nih butuh 1 miliar buat biaya pengobatannya. Hmm. Hmm. Kalau misalnya uang nggak cukup, Bang Dit bakal melakukan apa? Minjam. Minjam. Ya, Mungkin minjam ke setuju. teman, ke saudara Selain yang lain, benar, atau ke bank. ya setuju. Benar, ya. Setuju banget. Nah, tapi kalau misalnya selain minjem, apalagi nih Bang? Apa sih itu nih? Hmm. Iya sih, bisa jadi ini dijual, mungkin motor atau mobil. Iya, kayak Iya apapun aset sih. kita, saham, rumah, mobil, bakal dijual nggak sih buat biaya pengobatan. Terus kalau misalnya udah pinjam, udah Iya, ngejual aset, mau nggak tapi mau masih butuh harus. uang, kita harus minta sumbangan sampai terkumpul dan dapat Hmm. sumbangan itu kan nggak mudah ya nggak sih Bang? Bang Dit harus menghubungi banyak, harus nge-reach banyak orang gitu. Dan tiap orang tuh kan sumbangannya kan nggak mungkin besar, kita nggak mungkin harap besar lah ya. Hmm. Nah selanjutnya menurut kebanyakan orang Bang, salah satu solusi terbaik untuk mengatasi ini adalah dengan menggunakan asuransi Bang. Nah Bang Dit Hmm. udah pernah belum melihat brand asuransi ini? Belum. Oh, oh iya Bang, ini ada temanku Ya. namanya Maya, kenalin Bang. Oke, halo cek tes masuk gak suaranya? Iya, Sudah masuk masuk Maya. suaranya. Oke, aku telat gabung ya tadi toilet sebentar. Sorry ya. Ini kok manggilnya BTW Bang, Ya. aku dari tadi dengerin kan Bang kirain tuh cowok ya, soalnya nggak lihat ininya kan. Kenapa nih kok bisa dipanggil Bang? Oh, jadi Kok Nggak kan tahu kayak aku ini. abang apa Bang, gimana? namanya Dita itu Mai. Terus teman-teman tuh kayak suka manggil Bang aja karena Bang Dik mau dipanggil Bang, bukan Mbak gitu. Enggak, itu bukan aku. Itu Rahel yang minta. Jadi kayak sekantor manggilnya Bang gitu. Oh alah, oke. Aku dari tadi kayak Bang, loh kok kayak
cowok ya, tiba-tiba kok lihat wajahnya cewek ternyata. Oke, ini seangkatan kita sih, apa gimana? Enggak ya? Angkatan 2021 maksudnya. Oh, maksudnya 2021. Tapi Hmm. dulu sempat ketemu berarti sama dirimu ya di Sumbawa ya. Iya, sempat ketemu Sekarang di ya. kantor apa, Dita? Di Sumbawa, KPPN Sumbawa Besar. Oh, KPPN Sumbawa Besar. Iya. Berarti belum ada pindah atau udah pindah sebelumnya? Belum. Belum Belum ya? pindah. Iya, iya, iya. Emang lama sih katanya ya, dengar-dengar nunggu 5 tahun. Aku aja udah 4 Lama. Iya. di Kuta Cane, aku nggak pindah-pindah nih. Lagi menunggu-nunggu juga ya. Tapi kayaknya karena penghematan anggaran, jadi kita tidak usah berharap ya. Soalnya Iya. katanya bakalan Bisa lebih banyak. kayaknya dari 5 tahun. Bisa jadi. Apalagi kalau karena apa Iya, di. anak stunnya juga banyak yang ini kan, banyak yang nggak lulus kan kemarin kan, yang angkatan kemarin di bawah kuota kan dia. Ya Oh nggak sih? iya, iya Jadi benar. kayak Yang kuotanya asupan ya. dibuka. Kuotanya dibuka berapa tapi yang lolos cuma berapa Oh, gitu. Jadi di bawah kuota. Ah, Itu mempengaruhi juga. Jadi ya udahlah ya, nikmati aja. Aslinya tapi orang mana, Dita? mati aja. Hah? Mataram. Mataram. Oh, Iya, deket dong berarti Mataram. Iya, home base jatuhnya. lumayan sih. Oh, kalau ke Iya. rumah dari kantor ke rumah berapa lama jaraknya? Waktunya? Tuh, 6 jam. 6 jam, 7 jam. Berarti Nyebrang naik laut. transport. Oh, Iya, naik kapal. Iya. oh, oke. Kayak Travel. kayak aku juga ya berarti ya. Aku juga naik travel 6 jam ke Medan. Tapi lumayan lah ya kita ya, daripada nanti harus naik pesawat kan, kadang kita mau pulang pas momentum Lebaran gitu-gitu ya. Di situ kan harga tiket lumayan tinggi. Tapi kalau misalnya naik transport yang jalur nggak jalur langit lah gitu kan, mesti yang jalur darat mungkin masih bisa. Oke, hari ini kita bakalan sharing-sharing. Mungkin tadi Sita udah sharing sebagian ya. Nah, tadi udah sampai sini ya? Iya, iya. Udah sampai sini ya? Oh, oke. Nah, kalau dari ya. Dita tadi udah ada yang tahu tadi? Ya, benar Ini nggak? belum. Belum ada satupun merek-merek yang terkait asuransi, Belum. belum ada yang tahu ya? Oh, oke. Tapi kalau denger-dengar, ada yang pernah dengar gak? Misal kayaknya ini pernah deh denger gitu. Kalau dengar sih pernah, tapi kok tahu secara keseluruhan nggak pernah Hmm. dengar aja. Yang pernah dengar apa? Yang Prudential, Allianz, Jiwasraya, Oh, oke. Prudential, Allianz, Jiwasraya, banyak juga ya. Ada lagi? itu aja kayaknya. Aja Kayaknya Prudential sama Allianz nih temennya yang pakai apa gimana? nggak, paling cuma ngeliat di berita aja Iklan. tuh gimana. Heeh. Oh, oke, di berita atau di iklan ya. Nah, sebenarnya Iklan. kan ini kata orang ya, kata orang solusinya adalah pakai asuransi. Tapi kalau Hmm. menurutku, asuransi pun belum cukup. Kenapa? Nah, contoh ya, ini kita anggap misal kita udah kerja deh. Kerja, terus kan tujuan kerja pasti cari duit dong. Nah, Hmm. uangnya ini bisa dipakai buat apa biasanya? Mungkin rata-rata orang dipakai buat biaya hidup. Sebagiannya lagi bisa jadi ditabung atau diinvestasikan. Nah, kalau ngomongin tiga tabungan gitu ya, setelah kita survei, ternyata orang-orang tuh pada jawab ada 3 tabungan penting yang perlu kita siapin dari kita masih muda. Pertama ada namanya dana pendidikan, kedua dana darurat, ketiga dana pensiun. Karena banyak banget ditemukan orang menuju pensiun itu justru nggak ada ini ya, nggak ada penghasilannya. Alhasil jadinya ngerepotin anak cucunya dan menimbulkan namanya sandwich generation. Nah, selain yang 3 ini banyak juga nih teman-teman lain yang pengen punya impian, contoh beli rumah, beli mobil, tabungan nikah dan segala macamnya. Itu kan dari income yang dia hasilkan ketika bekerja ya. Nah, aku sebutnya sebagai tujuan keuangan. Nah, hari ini aku mau kenalin Dita ke Bapak A. Usianya 35 tahun, nggak merokok, terus dia bekerja keras karena dia pengen mewujudkan tujuan keuangan yang kayak orang lain juga pengen wujudin. Nah, dengan cara apa ya? Dia habis bekerja, sebagian keuangannya ditabung di bank. Anggaplah dia bisa nabung di bank tiap bulan 10 juta. Nah, ini nggak relate ya sama kita ya. Ini ibaratnya dia udah level atas lah gitu kan. Nabungnya bisa 10 juta. 10 juta 3 bulan nabung, ternyata bulan keempat kena sakit kanker, butuh biaya 1 miliar. Menurut Dita ini banknya bakal ngebayarin gak, Dit? Hmm. Karena dia tiap bulan 10 juta ya ininya. Mm-mm, Kayaknya 10 juta, bisa 10 sih. juta. Harusnya banknya Ya bakal mau lah. ngebayarin Ya, 1 miliar nih butuhnya, walaupun dia nabungnya 30 juta, banknya ngasih nggak 1 miliar? oh 30 juta. Kirain tiap. 10, 20, 30, baru nabung tiga Oh, bulan. corona nautik. Nggak tahu. Bisa jadi nggak. Kayaknya enggak lah ya. Iya. Soalnya kalau misalnya kayak gini, banknya juga cepet bangkrut ya. Kalau kayak gitu pun aku mau nabung di bank ini aja gitu kan. Nabungnya cuma 30 juta dapat 1 M, enak banget. Kayaknya nggak mungkin. Kecuali kalau dia misal ada agunan lain.
contoh jual rumah, gak DSK dan segala macamnya ya, itu Hmm. baru mungkin. Tapi kan itu beda cerita. Anggaplah ini misal dia nggak dikasih nih sama banknya. Alhasil ketika sakit bapak ada dia ngapain? Kayak yang dipaparin Sita tadi ya, mungkin jual rumah, jual mobil. Terus juga minjem, bisa jadi juga sampai galang dana atau minta sumbangan. Tapi kalau kayak gini kan untung-untungan ya. Kalau misalnya viral baru tuh cepet kekumpul, tapi kalau enggak kan susah. Nah, artinya tujuan keuangan yang pengen dicapai bakalan jadi terganggu nggak sih? Hmm. Pasti bakalan terganggu. Nggak mungkin lagi dia mikirin kayak, wah nyiapin beli mobil, beli rumah, nggak mungkin lagi. Karena buat dana kesehatan aja dia nggak ada. Nah, untungnya Bapak ini udah mulai pinter. Jadi dia punya namanya asuransi kesehatan. Dia pakailah asuransi kesehatan bayar 3 juta per bulan. Di bulan keempat kena kanker butuh biaya 1 miliar. Kalau kayak gini asuransinya bakal ngebayarin nggak gitu? Iya, ngebayarin sih. Ngebayarin. Tapi pertanyaan berikutnya bayarinnya full apa enggak ya? Mungkin harus dicek lagi mungkin. Kayaknya nggak bisa full Kayaknya nggak bisa 100%. full. Oke, nah jadi aku sekalian edukasi ya. Jadi di sini kalau ngomongin asuransi kesehatan di Indonesia sendiri dibagi jadi dua bagian. Ada yang inner limit sama sesuai tagihan. Jadi Hmm. dibayar full atau enggak itu tergantung jenis asuransinya. Nah, Hmm. contohnya gimana? Kalau yang inner limit ini biasanya kayak gini nih tagihannya. Kelihatan ya? Ada orang sakit butuh biaya kamar 49.700. Yang Hmm. dibayarin cuma 31.500. Nasabahnya masih perlu nombok 18.200. Dan di sini ada biaya operasi ya, surgical type butuhnya 898 juta, tapi yang dibayar cuma 42 juta. Masih nombok 856 juta. Jadi total yang nombok itu 1,7 miliar. Kalau kayak gini sama aja Oh, bohong nggak sih? Mending gak usah pakai iya. asuransi ya. Nggak Soalnya usah masih banyak asuransi. nomboknya. Nah, ini adalah Hmm. asuransi yang keluar di tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Jadi, kalau misalnya ada saudara atau teman kita yang pakai asuransi di bawah tahun 2019, itu udah pasti limit. Nah, makanya perlu dicek dulu kalau kita punya. Yang punya kita itu inner limit apa sesuai tagihan. Karena yang udah bagus itu yang sesuai tagihan. Nah, kalau sesuai tagihan ini gimana? Sesuai tagihan ini 95 sampai 100% biasanya bakal dibayarin. Nah, contohnya gimana? Ini ada orang sakit, butuh biayanya 145.000 dolar Singapura. Kalau dirupiahin, itu jadi 1,557 M yang diajukan, yang dibayarin itu 1,556 M. Jadi nasabahnya cuma perlu bayar 470.000 doang. Nah, ini kan kalau dihitung nggak nyampe 0,01% ya. Nah, mending ngeluarin 400.000 daripada ngeluarin 1,5 miliar. Kalau udah kayak gini, lebih lumayan kebantu nggak, Dit? Lumayan sih. Lumayan ya. Nah, ini Sangat. asuransi yang sesuai tagihan keluarnya di tahun 2020 sampai dengan sekarang. Jadi udah banyak sebenarnya asuransi yang di atas tahun 2020 dan itu sesuai tagihan ya. Tapi kembali lagi tetap perlu harus dicek karena ada juga masih yang inner limit tadi gitu. Nah, tapi kita kembali ke ceritanya Bapak A. Anggap Bapak A udah paham terkait asuransi, dia pasti nggak pilih dong yang inner limit karena dia tahu bakalan banyak nomboknya. Jadi dia pilih yang sesuai tagihan, dibayarin deh full 100%. Contoh butuh 1 miliar dibayarin, kambuh lagi butuh 5 M dibayarin lagi. Intinya kalau sakit selalu dibayarin. Kira-kira masalahnya udah selesai belum? Belum. Kenapa? Cara dia bayarinnya lagi gimana nomboknya? Ini ya, oke, bayar iurannya ya. Cara Katanya iya. bayar 3 juta per bulan, baru 3 bulan, bulan keempat sakit. Benar banget, artinya iuran bulan kelima, 6, 7, 8, dan seterusnya. Belum tentu ada yang bayarin, ya nggak sih? Nah, ini baru masalah yang pertama ya, terkait namanya iuran atau premi. Terus, kalau kita ingat gunung es tadi, sebenarnya ada masalah yang tidak terlihat ya di gunung es tadi. Oke, biaya rumah sakit dibayarin nih sama si asuransi ataupun BPJS. Kan biasanya gitu ya. Tapi kan itu yang terlihat doang, tagihan rumah sakit. Yang tidak terlihat, contoh yang bersangkutan punya cicilan. Emang cicilan bisa dibayarin pakai BPJS atau asuransi? Kan nggak bisa. Nah, makanya artinya ada masalah biaya hidup juga yang mungkin nggak selesai. Karena kan dia butuh makan, anak-anak butuh sekolah gitu-gitu ya. Yang perlu harus tetap dibayar. Nah, posisinya masalahnya adalah orang kalau udah kena sakit kayak gini, kemungkinan nggak bisa kerja lagi. Artinya ini ada dua masalah loh yang sebenarnya nggak selesai. Walaupun orang udah pakai asuransi kesehatan paling terbaik sekalipun. Nah, di sini kita bukan jelek-jelekin asuransi ya, tapi kita mau sharing terkait faktanya kayak gitu. Nah, hari ini aku sama Sita lagi ngejalanin sebuah program namanya Financial Stability Program atau biasa dikenal dengan FSP. Udah pernah denger gak? Pasti. Belum. Belum ya? Nah, Hmm. jadi di FSP ini konsepnya sama aja kayak kita lagi nabung. Anggaplah misal Bapak A tadi nggak jadi pakai asuransi
nggak jadi pakai BPJS, dia nabung aja di FSP 3 juta per bulan, di bulan keempat kena kanker butuh 1 miliar. Nah, di FSP tenang aja, si FSP ini bakal ngasih namanya kartu sakti. Nah, saktinya bukan yang ada di KPPN ya. Sakti ini karena saking banyaknya manfaatnya. Jadi udah boleh dipakai buat rawat inap, kamarnya udah VIP sesuai tagihan seumur hidup di negara-negara di Asia. Jadi kalau misalnya dia sakit, tenang aja, kartu rumah sakit ini bisa dipakai. Nah, jadi nggak perlu pakai duit sendiri. Contoh dia misal sakitnya sakit kecil, DBD, demam gitu boleh nggak? Boleh. Nah, bedanya apa? Kalau kena sakit kritis dapat bonus, dikasih tambahan berupa income replacement sebesar 1 miliar sebagai pengganti income dia yang hilang. Jadi kalau misalnya dia kena sakit kritis, nah ini otomatis bakalan cair. Jadi boleh dipakai buat biaya hidup, bayar cicilan, biaya sekolah anak. Ketika orang sakit kritis, itu kan biayanya biasanya membengkak ya. Setidaknya uang ini bisa ngejaga supaya ekonomi keluarga nggak terlalu goyah. Nah, kira-kira artinya masalah biaya hidup yang sebelumnya nih nggak selesai di yang tadi kita bahas. Kalau di sini di FSP selesai nggak? Ya, bisa Bisa selesai. ya. Setidaknya lumayan lah ya untuk awal-awal kan kadang orang sakit kritis dadakan nih sakitnya gitu kan. Setidaknya dengan 1 miliar ini dia bisa kembangin lagi supaya uangnya muter terus ya. Nah berikutnya nih karena tadi udah kena sakit kritis artinya iuran berikutnya pun nggak perlu dipusingin lagi. Bahkan digratisin sampai usia 65 tahun. Artinya masalah yang kedua terkait iuran atau premi. Kalau di FSP lumayan kebantu nggak? Iya, lumayan. Lumayan ya. Jadi dia nggak perlu mikirin iurannya, tapi masih bisa dapat fasilitas kesehatannya juga. Jadi kalau mau berobat, tinggal berobat aja. Nah, tapi kan orang ada yang nggak pernah sakit. Nah, kalau nggak sakit terus gimana? Sakit nggak sakit kan orang tetap ujung-ujungnya meninggal ya. Andai kata bapak tadi meninggal dunia bakalan cair namanya warisan instan sebesar 1 miliar juga. Nah, kalau dia masih jomblo gimana? Kasih aja ahli warisnya itu orang tua atau adik atau kakak. One day dia menikah, boleh diganti kok data ahli warisnya ke pasangan, ke anak-anak itu boleh. Data ahli waris boleh diubah-ubah selama orangnya belum meninggal dunia. Nah, kira-kira kalau misalnya ada program FSP kayak gini, menurutmu ini bisa nolong banyak orang nggak sih, Dit? Bisa. Selain dari Bisa. asuransi tadi bisa. Bisa ya. Hmm. Nah, jadi sebenarnya program ini itu udah berjalan lama di luar negeri, tapi baru mulai masuk ke Indonesia itu mulai tahun 2020. That's why mungkin banyak orang Indonesia yang belum tahu. Makanya hari ini tugas kita adalah pengen sharing ini ada program yang sebagus ini yang bisa menghindari kita loh dari kebangkrutan. Nah, untuk yang punya program ini siapa? Ini kan dibayarin ini, dibayarin itu, pasti syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah, jadi yang punya si FSP ini adalah si belum dibuka. Bentar. Jadi yang punya si FSP ini adalah si Allianz gitu ya. Tadi si Sita udah bilang, pernah dengar Allianz gak? Iya, pernah dengar aja. Dengar aja ya, tapi nggak tahu itu gimana ya. Apa itu? Oke, nah kalau yang dirimu tahu, yang dirimu denger deh, Allianz itu apa? Allianz. Perusahaan aja, perusahaan asuransi. Oke, perusahaan asuransi. Nah, jadi di sini, bentar. Ini udah muncul belum sih? Udah ya? Nah, jadi kalau ngomongin Allianz, orang Indonesia mah taunya biasa, oh Allianz mah asuransi gitu ya. Tapi zaman sekarang Allianz udah dibagi jadi dua. Ada Allianz yang asuransi, ada Allianz yang FSP ya. Nah, kalau asuransi biasa kita mah nggak sharingin. Kita fokus sharingin yang FSP-nya. Karena menurut aku kalau asuransi biasa masih ada kekurangannya tadi. Tapi kalau FSP dia udah paket komplit. Nah, jadi si Allianz ini pun nggak cuma bergerak di dua bidang ini aja, tapi dia ada di Bayern Munchen juga, sebuah klub sepak bola raksasa di Jerman. Nah, kalau sepak bola lumayan ngikutin nggak, Dit? Enggak. Nggak ya? Kamu olahraganya apa berarti? Olahraga dulu Badminton. kan badminton. Tapi Badminton. udah enggak sekarang sih. Oh iya, Enggak. udah lagi. Udah, Kenapa nggak lagi? orangnya udah berkurang kan. Oh, Iya. Itu nggak ada teman main badminton. ya. Ya. Tapi kalau badminton pernah sampai lomba-lomba juga? Enggak. Enggak main-main aja ya berarti ya. Nah, Lomba jadi tuh pernah di ini aja sih. Kemencur satu ini aja. Di sampai KPP. juara. Sampai juara. Enggak. Iya, iya, iya. Partisipasi aja. Tapi masih mending lah, tapi masih mending lah. Kalau aku malah, aku pegang raket kayaknya bisa dihitung jari deh. Paling seumur hidup baru 3 atau 5 kali gitu lah. Nggak pernah aku juga. Soalnya kayak, gimana ya kalau misalnya datang bola tuh suka deg-degan gitu. Jadi kayak malah menghindar. Ada nggak sih temen kayak gitu? Aku malah nggak bisa gue olahraga. Nah, jadi intinya kayak gitu ya. Si Allianz ini nggak cuma bergerak di satu bidang, tapi emang dia paling tuanya di asuransi. Makanya orang
ingetnya tuh oh Allianz asuransi. Nah, jadi dia lebih tepatnya adalah sebuah lembaga pengelola keuangan yang sangat sehat dan sangat kuat. Standar keuangannya udah double A dan ini udah berdiri 135 tahun ada di dunia. Nah, ibaratnya udah ngelewati 2 perang dunia dan pandemi-pandemi, tapi masih bisa eksis sampai dengan sekarang. Udah hampir 1,5 abad ya. Nah, kalau ngomongin aset udah nggak perlu diraguin lagi karena asetnya udah tersebar di seluruh dunia. Ada Stadion Juventus dan stadion besar lainnya ini punya Allianz semua. Di Indonesia ada Allianz Eco Park di Ancol. Pernah ke sini nggak? Enggak. Nggak pernah ya. Nah, aku jujur baru sekali juga waktu ada family gathering juga waktu itu di sana. Nah, terus aset-aset sebanyak ini fungsinya buat apa? One day kalau emang nanti dibutuhin, ini bisa aja dilikuidasi. Nah, terus dia juga udah terbukti ya, bisa eh, jadi top one largest insurance companies by total asset. Asetnya paling banyak nomor satu di dunia. Makanya orang taunya, oh Allianz asuransi. Karena emang di bidang asuransi dia yang nomor satu. Gitu. Nah, tadi balik lagi ke FSP ya. Kalau ngomongin 1 miliar, 1 miliar, ini kan duit gede. Gak mungkin datang dari kantong aku, kantongnya Sita. Kita mah masih ngumpulin juga. Nah, uang ini jadinya kalau mau pakai nggak bisa sembarangan orang juga karena kan benefitnya bagus ya. Harus ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kira-kira untuk menjelaskan syarat dan ketentuannya itu, biasanya kita gambarin ilustrasinya dulu. Nah, ilustrasinya ini tidak mengikat ya, hanya sebuah ilustrasi aja. Kalau misalnya kita buatin ilustrasi buat Dita, boleh? Kira-kira? Boleh. Nah, karena kan ini Bapak A usianya 35 tahun, makanya iurannya 3 juta. Kira-kira kalau 3 juta di Dita keberatan apa biasa aja, Dit? Keberatan. Keberatan ya, ya. Makanya justru kita beruntung karena kita masih muda. Kalau Bapak A tadi kan udah usia 35 tahun ya. Makanya di sini pasti harganya beda. Untuk membuat ilustrasinya itu biasanya kita butuh tanggal lahir. Tanggal bulan tahunnya berapa, Dit? 6, 9, 99. Berapa? 6 September 99. Oke. 6 September 1999. Oke, Iya. aku mau buatin dulu ya. Lanjut. Jadinya balik kapan bang? Selasa. Oh ya Selasa. Selasa. Kemana aja liburannya? Di Kemana-mana. Tawangan. Nggak Iya, gili Tawangan. orang lagi hujan kan? Kan Oh hujan sekarang iya. masih. Udah di sana hujan deras. Hujan Hujan deras terus terus. dari Januari, ya Desember, Januari. Oh iya. Hujan Banget terus. nih. Di Sumbawa sini juga juga hujan hujan nggak sih? terus. Oh, di sana Iya. hujan. Iya, Ini awal juga hujan terus bang. Nggak bisa kemana-mana. paling kalau keluar ke mall. Iya bener. Ke mall. Padahal aku kangen tahu snorkeling ke Apa? pantai. Iya, Masih iya sih snorkeling udah nggak? lama nggak snorkeling. Tahun ini belum. Tahun ini belum sama sekali. Ah masa? Masih Astaga. sih, sih. Iya. Sama Mbak Ima aja. Berdua. Oh, iya, berdua. Kemana? Ya, Ke pantai yang mana? dekat-dekat itu lah. Ke ini. Eh, apa namanya? Sandropo. Ya, Sandropo. Kok Sandropo kan sama paling sama Asad. Oh. Ini ngeri Sama banget Pak soalnya Kuku. kalau berdua, woi. Iya, tapi waktu itu diajak sama ini sih Pak Kuku. Kita Oh, juga juga ajak, snorkeling. Iya, sama anak ajak istrinya. ya. Ini nih, siapa namanya yang baru Mas Suyoto? Banyak toh, ya nggak Suyoto tahu. Santoro. Dia nggak suka snorkeling. Kita nggak pernah ngajakin sih sebenarnya. Kita nggak Aduh, nanya-nanya. aduh, gimana sih kalian? Sibuk nggak sih dia sekarang? Iya sih, Kaget ya? kan dia bendahara kan. Iya. Kamu Iya. sibuk ya, Bang? Sibuk lah lumayan buat laporan. Gils. Gils sekarang pegang semuanya ya. Hmm. Reklamasiasi juga. Iya, Verakin. Iya, tapi kalau yang ke Satkar aku dibantu sih Mas Yan sama Ima Oh, sama Mbak Adel kan ngecat di CSU kan. iya. Yes. Mantap banget, Bang Dit. Terus ini, Bang. Masih di rumah dinas atau pindah? Masih di Penasaran. rumah dinas. Loh, bukannya Katanya katanya kan mau direnov ya rumah dinasnya. iya, katanya Ya mau kan? direnov. Heeh. Iya, tapi nggak jadi kan nggak dapet. Karena Nggak efisiensi. ngasih ya bagaimana. Iya, efisiensi. Semuanya udah dipotong ya. Nggak mau. Iya. Jadi orang yang beasiswa tuh kasihan ya.
Aku lihat di Instagram kayak pada posting yang Hmm. pada beasiswa ke luar negeri dibatalin juga. Hmm. Iya tahu, padahal beasiswa loh. Mm-mm. Kalau misalnya infrastruktur, maksudnya rumah dinas kan nggak wajar lah. Iya. Mm-mm. Tapi itu kan penting ya beasiswa. Iya. Ya, padahal awalnya kan aku mikir deh, kalau misalnya rumah dinasnya mau diperbaiki, Hmm. terus nanti Bang Di tinggalnya di mana ya? Kan rumahnya kan di Iya, rumah dikontrakin. dikontrakin. Masa Cari kosan. rumahnya, masa iya rumahnya dikontrakin Bang Di tutup kos sih. Jadi kayak pemasukan buat ngekos ya Bang. Iya. Mahalan ngekosnya kayaknya. Mahal ngekosnya. Iya. Astaga. Tapi untungnya nggak jadi juga kan. Ya udah. Iya. Emang masih banjir nggak Bang? Enggak sih. Cuma genang. Banjir sih. Ya. Genang tapi nggak sampai masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah Depannya aman aja. berarti. Terus kalau misalnya hujan masih, misalnya banjir tuh masih ada banyak kecoaknya gitu. Sekarang udah enggak terlalu. Iya dulu kan Bagus banyak. lah. Iya. Iya, itu ya kecoaknya tuh sampai ke kamar mandi rumahku loh Iya. bang. Ratusan itu kayaknya. Kayaknya iya iya bener. Sebanyak itu, sumpah. Banyak Iya. itu Mai tau nggak kak kaget lihat kok bisa banyak ada kecoak sebanyak itu. Pas hujan deras aja sih itu Kayak kecil itu. kayak se sekamar mandi yang menggenang tuh atasnya kecoak Mai. Sumpah aku mau satu dua aja udah kayak soalnya dia suka terbang nggak tentu arah gitu loh yang bikin deg-degan. Iya bener. Ini Ada koloni ya Mai. ke anak-anaknya juga kan ya Allah, masih kecil-kecil itu. Iya iya. Bagus lah bang. Banyak. Eh, terus berarti masanya tuh tinggal di rumah dinas mana, Bang? Rumah dinas itu kan dipakai sama ini kan, Pak Dimas ya? Sebelah ini kan yang Mas Taufik. Oh, oh iya, Mas Taufik ya Ya, dipakai ya? rumahmu kan nih Pak. Mas Taufik kan udah pindah jadi Sanyoto. Yang Pak Dimas kan rumahmu itu kan. Mm-mm. Rumahnya dia di renov. Belum selesai renovnya. Rumahnya Berli. Belum. Renov, hah? Lama Lama juga itu. banget. Itu dah Bukan makanya 4 dari bulan tahun 5 bulan kemarin. gak sih Dari jadinya? tahun kemarin kan? Kamu masih ada sini ini kan ya? Masih renov apa ya? Apa belum? Enggak, aku udah pindah waktu aku pindah. Iya, udah Terus sama aku pindah kan ya. dilakukan kan. Itu dibangun Mm-mm. ulang atau kayak diperbaiki doang rumahnya Pak Dimas? Di masa Kalau diruntuhin? aku ngeliatnya nggak dibangun. Hah? Kenapa? Oh, nggak diruntuhin kan? Berarti kayak Iya, nggak diperbaiki aja diruntuhin kan? semuanya. Tembok-temboknya paling cuma setengah aja yang diambrukin gitu, tapi kok lama nggak tahu. Itu karena emang udah rusak berat bang. Iya, apa karena hujan juga kan, jadi ya udah. Oh iya. Heeh. Pak sesering itu ya berarti hujan di Sumbawa ya. Iya, saat ini juga seminggu 3 4 kali kayaknya kita Deras banget. Pakai angin, angin kencang gitu. deras. Kan deras kok malam-malam. Kalau Ih, angin kencang nggak malam-malam. sih, paling cuma deras aja. Terus kalau misalnya hujan masih yang Itu mau dah. Pak itu nggak? Pak Air di hujan. Mataram udah kayaknya ada angin-angin kencang. Kenapa? Kalau di Lombok barusan kayaknya angin kencang. Hmm, angin kencang. Mhm. Kalian kalau hujan tetap masih ini bang, ambil air dari rumah dinas buat ini dibawa apa ya, dipompa keluar. Iya masih sih. Kan tandemnya di luar itu. Maksudnya di Iya, harus apalagi keluar itu harus. iya, apalagi kantornya makin tinggi. Aduh. Tapi enak Tinggi kan? beneran Sekarang deh. Hah? sekarang berangkatnya bisa bisa jam 8 pas. Iya bisa jam 8 pas. Pas ini langsung morning call. Iya. Briefing langsung jam 8 Sorry. langsung naik. Hmm. Tapi pulangnya ini enggak bisa tenggo atau sekarang Kenapa? makin lembur pulangnya. Pulangnya sekarang bisa tenggo Bisa atau
Tahu enam, ini sumber sekarang. enam. Iya. Jam 5 itu Kenapa? pulang ya. Bang Dit masih bisa pulang jam 5. Keren banget bang. Puas bang. Ada PPR kan biasanya. Iya. Ah, kadang jam 5 dulu. Loh, Kamu gak masuk malam itu. enggak. Kalau aku kan Iya, tergantung jam bisa sekarang. kuliahku. Halo? Halo? Ya, Eh, nge-lag. Cek. udah jelas suaraku. Udah. Iya sih. Eh, mana Bang Dit? Eh, Mai, suaranya nggak kedengeran. Halo, putus-putus. Mai, suaramu nggak kedengeran. Belum kedengeran, Mai. Masih di mute ya? Cek, cek, cek. Masuk ya? Udah ada masuk. Hilang ya jaringannya. Ya Iya, gitu lah ya kalau kita penempatan di daerah-daerah ini. iya. Ini share screen-nya ketahan ya. Cek, cek, bentar. Kalau di sana jaringan sering hilang apa aman-aman aja, Di Mbak mana Dit? Sumbawa? Di Sumbawa. Aman-aman, sejauhnya aman. Aman-aman aja ya. Nah, kalau di tempatku itu Kantor lagi. mm-mm. Kantor. Kalau di tempatku itu bahkan pakai wifi pun kadang dia tidak ini ya, kadang bisa hilang blast gitu sampai kita nggak kerja. Pernah waktu itu ada pembinaan dari Kanwil gitu kan. Kan kita asal-asal disuruh Zoom atau apa kan selalu kayak aduh jaringan kami apa gitu kan. Nah, mereka tuh nggak pernah ngerasain. Pas mereka pembinaan tuh 2024 kemarin barulah oh ternyata bener ya hilang jaringan di Kutajane ya. Jadi mereka akhirnya delay. Harusnya udah pulang hari Kamis sampai hari Jumat mereka baru pulang gara-gara waktu pertama datang pembinaan itu hilang jaringan nggak kerja 2 hari. Jadi ya udahlah, terbukti ya di sini tuh tidak bisa jaringan. Oke, aku udah selesai nih buatin ilustrasinya. Mungkin boleh dicek dulu. Datanya benar ya? Tadi 6 September atau 8 September ya? 6 September ya. Tapi kelahirannya sama kan? September 99 kan? 6. Apa-apa Oke. beda dikit. Apa beda dikit. Agak ini juga tadi ya. Lebih Hmm, muda 2 hari. beda 2 hari. Nge-lag ya? Aku kayaknya nge-lag deh Mas Ian. Udah, aman nggak? Aman ya? Ya. Oke, nah jadi di sini aku buatin ilustrasinya yang FSP tadi itu dapat berapa manfaat sama kayak yang aku jelasin. Pertama dapat 4 manfaat ya. Ini yang manfaat pertama namanya Smart Link Protection Life atau biasa dikenal dengan asuransi jiwa. Orang orang umum lebih kenalnya tuh asuransi jiwa ya. Kenapa? Karena uang ini bakalan cair kalau misalnya yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, dicairinnya sebesar berapa? Sebesar 1 miliar kayak yang aku jelasin seperti Bapak A tadi. Nah, uang ini fungsinya buat apa? Yang kayak aku bilang tadi, terserah orang yang mau dipakai buat biaya hidup, bayar cicilan, biaya sekolah anak itu boleh. Dan ini masa tunggunya 0 hari. Jadi, walaupun kita baru bayar 1 kali, amit-amit kecelakaan 0 hari. Amit-amit kecelakaan terus meninggal dunia. Nah, ini bakalan tetap cair 1 miliarnya, walaupun iurannya baru bayar 1 kali. Jadi dia nggak tanpa masa tunggu ya, masa tunggu 0 hari. Terus kalau misalnya orang nih kan meninggal nggak cuma karena sakit, karena kecelakaan, bakal dapat tambahan 25 juta rupiah. Jadi totalnya 1 miliar 25 juta. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya meninggalnya karena kecelakaan dapat bonus gitu ya. Nah, terus di sini manfaat yang kedua ada namanya payer benefit basic atau biasa dikenal dengan gratis premi. Ini apa? Nah, ini sebenarnya program yang paling beda. Kenapa? Karena kalau di sini terkena satu di antara 49 penyakit kritis bakal digratisin iurannya sampai usianya 65 tahun. Nah, contoh 49 penyakitnya itu ada apa aja? Di sini udah jelas. Pertama,
ada serangan jantung, stroke, jantung koroner, ibaratnya penyakit-penyakit orang Indonesia lah, gagal ginjal, kelumpuhan, dan lain sebagainya ya, sampai terakhir ada namanya penyakit Kawasaki. Nah, ini semua bakalan otomatis digratisin sampai usianya 65 tahun kalau terkena sakit ini, salah satunya aja itu udah bisa gitu. Nah, jadi walaupun udah sakit, orang tetap bisa dapat fasilitas kesehatannya kalau termasuk dari 49 penyakit kritis tadi. Berikutnya ada namanya manfaat fleksi CI. Ini adalah santunan sakit kritis. Jadi kalau misalnya nih kalau kita kena sakit kritis itu bakal ada uang yang cair juga. Jadi nggak nunggu orangnya meninggal dunia, enggak. Kalau udah terkena satu di antara 128 penyakit kritis, itu otomatis bakal dicairin uangnya. Sebesar berapa? Nah, aku sih buatnya di sini masih yang 500 juta ya. Ini aku buat yang plan paling best seller, biasanya orang sering ambil. Tapi nanti kalau mau di customize kayak Bapak tadi 1 miliar itu boleh juga gitu. Nah, 500 juta ini itu dibagi jadi 2 tahap pencairannya. Biasanya ada tahap pertama sama tahap kedua. Nah, tahap pertama ini itu udah boleh cair 50%. Syaratnya apa? Apabila penyakit kritisnya tergolong dalam stadium 1 ya atau golongan 1. Kalau orang kena sakit kritis kan ada golongan-golongan ya, stadium 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dia baru kena stadium 1 aja itu udah boleh cair 50%. Sisanya disairin di stadium 2, 3, sama 4. Nah, contoh nih Mbak, kira-kira orang kena serangan jantung pertama. Berarti termasuk golongan berapa? 1, 2, 3, 4. Satu. Satu. Nah, jujur sebelum aku di sini, aku juga ngerasa kayak, oh namanya juga serangan jantung pertama ya, harusnya dia tahap 1. Padahal sebenarnya di ilmu kedokteran, serangan jantung pertama itu masuk ke tahap advance alias tahap ketiga. Makanya orang kalau misal kena serangan jantung pertama, penanganannya nggak tepat, itu bisa ini ya, bisa langsung lewat gitu. Nah, bisa meninggal dunia. Nah, artinya kalau ada orang kena serangan jantung pertama, apakah harus cair 50% dulu? Enggak, langsung cair 100% si santunan kritisnya karena dia langsung kena yang tahap ketiga. Tipikal orang Indonesia kan suka nunda-nunda ya kayak ya udahlah nanti nanti aja deh kayaknya ini nggak terlalu apa-apalah gitu. Sekali ketahuan udah stadium 3 stadium 4. Nah, makanya orang langsung cair 100% uangnya gitu. Untuk manfaat pertama, kedua, dan ketiga, ada pertanyaan nggak? Enggak. Enggak. Oke, aku lanjut dulu ya. Ada manfaat yang terakhir namanya manfaat rumah sakit. Manfaat rumah sakit ini plannya beda-beda. Ada yang sampai luar negeri, ada yang di Indonesia only gitu ya. Nah, kalau aku sih biasa sharingin yang Indonesia only udah lumayan bagus. Di sini plannya aku buatin yang klasik plus, kamarnya udah VIP sesuai tagihan dibayarin di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya nih kita terkena sakit gitu, mau sakit biasa, sakit kritis, itu udah tinggal pilih aja rumah sakitnya mana yang mau kita datengin. Itu udah dibayarin di Indonesia. Nah, untuk masing-masing nasabah nanti bakalan terima kartu kayak yang aku punya ini. Nah, jadi di sini dikasih kartu-kartu kayak gini. Kalau ke rumah sakit nanti dipotongnya dari saldo di dalam kartu ini. Saldonya berapa? 10 miliar per tahun dan itu refill terus. Jadi di dalamnya ada 10 miliar. Bayangin misal 2024 kemarin kepake 8 miliar. Harusnya kan sisa 2 miliar dong di 2025 ya. Nah, tapi tenang aja karena dia refill, makanya tahun 2025 ini jadi 10 miliar full lagi. Jadi untuk kedepannya kalau kita mau berobat itu masih aman nggak? Masih aman banget walaupun mungkin udah 20 tahun, 30 tahun lagi kita usianya udah 50-an, 60-an. Itu masih bisa dipakai. Karena kan saldo 10 miliar lumayan banyak ya. Sejauh ini penyakit yang paling gede aku tuh tanganin di timku itu namanya GBS. Pernah dengar gak GBS? Enggak. Nah, GBS ini adalah salah satu penyakit autoimun, namanya Guillain-Barré syndrome. Ini orang ngeklaim 3 kali ngeklaim tagihannya totalnya 2,5 miliar di tahun yang pertama. Klaim pertama ngabisin 790 juta, klaim kedua 913 juta, klaim ketiga ngabisin 893 juta. Bayangin ya, 2,5 miliar untuk tagihan rumah sakit. Kalau pakai duit pribadi lumayan boncos gak sih? Lumayan boncos ya. Nah, jadi di sini inilah pentingnya kenapa kita punya program kayak gini. Kan kita nggak pernah tahu ya kejadiannya ini bakal menimpa kita apa enggak, kita nggak pernah tahu ke depannya. Hari ini besok hujan atau panas saja kita nggak pernah tahu dari hari ini. Itu makanya sebenarnya penting buat punya program kayak gini untuk jaga-jaga gitu. Nah, terus selain bisa dibayarin rumah sakitnya gitu ya, kamarnya itu udah boleh milih. Nih, jadi
Kalau di Allianz itu tidak ada batas maksimum hari. Contoh misal setahun deh sakit gitu kan, butuh misal orang lagi koma setahun dia koma. Nah itu tetap dibayarin kok karena nggak ada batas maksimum hari. Sedangkan kalau misalnya di merek-merek lain itu biasanya ada maksimalnya. Oh kalau sakit maksimal 3 bulan ya di rumah sakit. Nah selebihnya dia biasanya bakal nombok untuk biaya kamarnya. Nah tapi kalau misalnya di Allianz itu tidak ada pembatasan ya. Mau setahun di rumah sakit juga nggak masalah. Nah, terus Alien juga kasih pilihan, katanya pilih aja mana yang lebih besar antara kamar terendah dengan satu tempat tidur dan kamar mandi di dalam. Atau dengan batas harga kamar 1,3 juta. Jadi dia boleh milih VIP atau 1,3 juta. Misal di Sumbawa nih, kamar VIP misal cuma 1 juta. Terus ada kamar VVIP 1,3 juta. Nah, itu boleh pilih VVIP-nya. Karena kan masih on budget ya. Tapi kalau misalnya nih 10 tahun lagi ternyata kamar VIP udah nggak 1,3 juta, harganya misalnya udah 5 juta per malam. Nah, itu kita tetap boleh pakai kok. Soalnya di sini klasifikasinya itu boleh pilih antara berdasarkan jenis kamar atau berdasarkan harga kamar. Kalau nyangkut di salah satunya aja pun udah boleh gitu. Jelas ya. Nah, terus di sini masalah kunjungan dokter, dokter biasa, dokter spesialis semua udah dibolehin dan dibayar sesuai tagihan ya. Mau kunjungannya sekali, 10 kali tiap hari gitu nggak masalah. Untuk semua penyakit dibayarin kecuali kalau misalnya rawat jalan. Nah, rawat jalan ini ada ketentuannya. Rawat jalan di Allianz itu harus berujung rawat inap. Jadi kalau dia nggak nginap belum bisa dibayarin. Kecuali polis udah di atas 20, udah di atas 2 tahun, itu baru bisa rawat jalan. Nah, rawat jalan yang dibayarin ya tanpa harus rawat inap. Nah, jadi di sini kalau rawat jalan ini gimana maksudnya? Contoh, misal ada orang nih hari hari ketiga ternyata dia muntah-muntah. Terus dia ke dokter, dok saya udah 3 hari nih muntah-muntah. Sama dokter diresepin obat. Dikasih kena lah tagihannya 200.000. Udah pak, bapak istirahat aja di rumah yang cukup. Ternyata 5 hari di hari kelima dia balik lagi, dok saya udah minum obat dari dokter kok makin parah ya. Ternyata muntah ber. Setelah dicek, dokter nyaranin buat oh iya pak nginap aja. Karena dia nginap tagihannya jadi 25 juta. Nah, kalau kayak gini, ini bakal dibayarin cashless kan sama Allianz ya, pakai kartu tadi nggak masalah. Tapi untuk yang rawat jalannya, kita lihat di sini, dari nginap ke sebelumnya kan kurang dari 60 hari, maka ini bisa diganti alias di reimburse. Kasih aja notanya ke kita punya sekretaris pribadi namanya Bu Novi, yang bakal bantu reimbursin. Jadi duitnya bisa dibalikin atas tagihan yang sebelumnya udah pernah keluar. Selagi jenis penyakitnya nyambung ya antara muntah ke muntaber kan nyambung tuh dan udah berujung rawat inap makanya boleh digantiin gitu. Nah terus hari ke-10 tiba-tiba dia pengen kontrol. Nah karena udah kontrol jadinya ini pasti bakal dibayarin juga nanti. Yang penting jaraknya kurang dari 90 hari ya antara nginap ke sesudahnya kurang dari 90 hari gitu. Oke, ngelek ya? Ngelek gak sih aku sih? Enggak kok, lancar, Mas. Mbaknya ya? Mbaknya ngelek kayaknya. Ngelek ya? Oke, cek cek. Enggak. Dengerin sampai mana tadi Mbak? Yang Sampai ini kontrol denger ya tadi. Oke, kontrol juga benar. dibayarin kalau dia berhubungan ya. Kalau udah pernah rawat inap, ini bakalan dibayarin gitu. Tapi kalau misalnya belum rawat inap, belum dibayarin. Kalau polis belum kalau belum di atas 2 tahun kayak gitu ya. Kalau di atas 2 tahun nanti ada namanya flexi benefit. Nah ini. Nah, ada namanya saldo flexi benefit. Jadi, buat orang-orang yang tidak pernah klaim, kalian kasih reward. Nah, rewardnya berapa? Nanti ada persentasenya. Misal, tahun pertama nggak pernah klaim, itu dapat reward 5%. Tahun kedua, 10%. Tahun ketiga, 20%. Nah, tiba-tiba, misal nih tahun keempat ngeklaim. Artinya tahun kelima, nanti dia balik ke 5% lagi bonusnya. 5% dari mana? Dari biaya asuransi ya yang udah dibayarkan. Nah, terus nanti uang ini misal nggak pernah klaim, tiba-tiba tahun ketiga pengen ngeklaim dan rawat jalan, ini boleh dipakai walaupun nggak berujung rawat inap. Gitu. Terus ada juga namanya fasilitas ambulan ya. Ambulan juga udah dibayar sesuai tagihan. Perawatan termasuk
namanya pengobatan tradisional udah dibayarin juga asalkan dia ber-BPOM. Contoh misal kita nggak pengen nih ke dokter, pengennya ke Shinsei ya kan, obat-obat akupuntur dan segala macam. Yang penting dia udah BPOM itu bakalan bisa dibayarin. Terus kalau mau perawatan di rumah juga udah bisa, ada ya tadi alternatif inpatient care sama perawatan kanker juga udah ada remisinya. Tahu remisi kanker gak? Nah, jadi kalau orang kena kanker itu tuh nggak bisa sembuh total. Biasanya itu ada periode peninjauannya. Dalam 5 tahun ada kemungkinan kankernya bakal tumbuh lagi. Jadi buat orang-orang yang perawatan kanker itu masih perlu pengobatan 5 tahun ke depannya. Nah, alias udah bayarin ya. Kalau misalnya termasuk remisi kanker itu bakal dibayar sesuai tagihan. Jadi kalau misalnya dia mau ngecek lagi itu bakalan terdeteksi lebih dini ya. Nggak sampai kankernya bakalan ganas lagi. Nah, terus di sini uniknya di Allianz sendiri, biaya transplantasi organ dan donor organ juga udah dibayarin. Contoh misal nih, amit-amit kita kecelakaan. Terus ternyata orang yang nabrak kita itu, ada yang ya, ternyata orang yang nabrak kita itu dia nggak punya insurance, nggak punya kartu sehat gitu kan. Nah itu kita boleh bayarin biaya transplantasi organnya. Walaupun yang punya aliansnya ini cuma kita gitu. Jadi dua-duanya bisa dibayarin ya orang yang ngasih organnya sama orang yang dapat organnya. Untuk organnya itu biasanya bayar sendiri ya. Soalnya untuk menghindari perdagangan organ ilegal. Kalau dibayarin kan takutnya malah jadi ini ya, human trafficking gitu takutnya. Makanya di sini yang dibayar hanya biaya pemindahannya saja. Terus untuk kecelakaan juga dibayarin walaupun di luar wilayah Indonesia. Misal lagi jalan-jalan ke luar negeri, tiba-tiba kecelakaan, itu alias sudah dibayarin kok sesuai tagihan ya. Dalam waktu 48 jam alias 2 hari. Misal hari ini kecelakaan malam-malam nih, oh ke rumah sakitnya besok aja, itu masih bisa kok dibayarinnya. Nggak harus real time langsung ke rumah sakit. Nah terus, eh rawat jalan karena darurat juga bisa. Habis itu di sini ada konsultasi dokter online kayak semacam Halodoc gitu ya yang udah bekerja sama dengan Allianz nanti bakal boleh dipakai untuk konsultasi kesehatan mental dan gizi. Nah, tiap tahun sama Allianz dikasih jatah 12 kali sama kayak cuti tahunan kita ya. Nah, apabila tidak terpakai kalau di cuti tahunan kan bisa dibawa ke tahun berikutnya ya. Tapi kalau di sini nggak bisa. Jadi hangus. Kalau misalnya nih 2024 ternyata kepake cuma 6 kali. Yaudah, sisanya itu hangus. 2025 tapi tenang aja bakalan ada lagi 12 kalinya gitu. Nah, ini biasanya teman-teman aku pada pakai buat metode misal dia mau naikin berat badan atau nurunin berat badan ya. Karena kan bisa konsultasi lumayan gratis gitu. Untuk rumah sakit ada pertanyaan nggak? Belum ada. Belum ada, aman ya. Kalau misalnya ada nggak apa-apa kita tanyanya. Mana tahu Mbak Dita ada apa namanya pengalaman orang tua atau siapa gitu yang pengen ditanyain boleh-boleh aja. Nah tadi aku udah jelasin cara benefitnya. Ibaratnya kan itu manis-manisnya aja gitu kan. Nah hal-hal apa yang sebenarnya perlu kita ketahui selain dari yang manis-manis tadi? Sebenarnya semua produk insurance ataupun FSP kayak gini itu tuh udah ada namanya aturan mainnya. Nah aturan mainnya itu biasanya kita sebut sebagai masa tunggu. Masa tunggu ini gimana maksudnya? Kalau di FSP kan tadi dapat 4 manfaat ya. Pertama ada santunan jiwa, santunan kritis, gratis iuran, sama rumah sakit. Nah, sebenarnya santunan jiwa itu udah boleh dipakai 0 hari. Artinya hari ini daftar keterima sama Allianz, besok kecelakaan kayak tadi yang aku bilang, itu udah boleh cair ya, walaupun baru bayar iurannya 1 kali. Ada buktinya nggak? Nah, kebetulan ada nih case di nasabahnya timku. Aku punya teman namanya Kelvin, dia punya nasabah orang Palembang. Kecelakaan padahal usia polisnya baru 6 jam yang lalu keterima sama Allianz. Nah, di sini langsung dicairin 210 juta ya. Nah, dalam bentuk uang cash. Ada yang tahu nggak bakal kejadian kayak gini? Nggak ada yang tahu. Tapi pertanyaannya, ketika misalnya udah kejadian, lumayan nggak sih buat perlindungan keluarganya ya? Setidaknya keluarganya masih bisa makan, anak-anak masih bisa sekolah. Kita nggak pernah tahu dia kebutuhannya ada apa aja. Kalau dia punya utang, mungkin utangnya bisa dilunasin ya. Jadi mati nggak ninggalin utang, tapi ninggalin warisan. Gitu. Itu contoh kecelakaan ya. Walaupun baru 6 jam udah bisa dicairin. Terus ada namanya mana ya tadi? Oh ini. Ada namanya santunan kritis. Kalau santunan kritis harus nunggu 80 hari
Gratis iuran itu nunggu 90 hari. Kalau misalnya di dua manfaat ini bahayanya ada eliminasi. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita terkena sebelum waktu yang ditentukan, maka produknya bakal dieliminasi atau dihanguskan. Contoh ada orang nih baru daftar Allianz. Hari ke-70 ternyata kena serangan jantung. Kalau kena serangan jantung hari ke-70 berarti kan belum lewat ini ya. Nah, makanya dia bakal kena eliminasi atas sakit jantungnya sampai kapanpun nggak bakal bisa digratisin iurannya gitu. Terus juga santunan kritisnya tadi itu nggak bakalan bisa cair juga. Kalau tadi punya Mbak Dita santunan kritisnya berapa? Ingat nggak? Ini ya. Ini ya. 500 juta. Jadi kalau misalnya ada orang kena serangan jantung di hari ke-70 berarti atas santunan kritisnya ini nggak bakal bisa dicairin gitu. Nah, terus rumah sakit ya, ada beberapa penyebab ya kenapa kita bisa ke rumah sakit. Contoh misal kecelakaan. Kalau kecelakaan pun di Allianz 0 hari. Jadi hari ini sakit, tiba-tiba kecelakaan, ya udah. Hari ini kecelakaan tiba-tiba mau ke rumah sakit, ya udah bisa pakai. Terus sakit biasa itu 30 hari. Nah, untuk sakit biasa ini contohnya apa? DBD, demam, usus buntu kayak gitu ya. Nah, ini juga udah pernah dialamin sama temenku gitu ya. Temenku ini namanya Bang Jovian. Kebetulan sama-sama orang Medan. Aku kan aslinya orang Medan ya. Nah, dia sakit tuh. Nah, masuk di rumah sakit Mitra Medika Premier Medan. Fasilitas rumah sakitnya sebagus ini. Kita lihat ya. Jadi di sini kamarnya udah VIP, satu ruangan sendiri. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita sakit kan lebih enak sendiri ya, karena lebih privasi terjaga. Bahkan waktu itu dia sebenarnya hari ketiga udah boleh pulang. Cuman karena dia males masuk kantor ya nanggung hari Jumat dia minta extend. Nah, boleh nggak dok hari Jumat aja pulangnya? Oke dokter setuju ACC langsung dibuatin jadinya pulangnya nambah gitu ya 4 hari. Jadi di sini totalnya 21 juta dibayar full ya sama Allianz. Padahal dia baru pakainya September 2022, September 2023 dia udah bisa pakai kayak gitu. Terus di sini kecelakaan ya tadi aku belum sempat tunjukin kalau kecelakaan ini ada juga nih temenku anak stan juga. Nah, pernah lihat gak? Namanya Eva. Eva ini dia angkatan berapa? Angkatan 18 juga sih harusnya. Angkatan 18 penempatan akuntansi ininya apa namanya jurusannya. Nah waktu itu aku kenal dari temen ke temen sih karena dia temennya temenku, aku sering main ke kosannya temenku ini jadinya kenal sama dia. Nah alhasil dia waktu itu pakai produknya, untung aja dia udah pakai karena tiba-tiba pas berangkat kerja dia diserempet dari belakang. Naik motor udah bener pakai helm tapi orang ya yang lalai kita juga bisa kena. Dia bilang gini, halo, saya Eva, saya nasabah Allianz sejak Januari 2023. Kemarin saya mengalami kecelakaan dan juga mendapatkan beberapa luka di bagian tubuh saya. Saat ini saya mau berterima kasih kepada Maya, kepada Hafiz yang telah membantu saya selama saya sakit dan juga total tagihan saya sebesar 13 juta, puji Tuhannya di cover full sama Allianz. Terima kasih Allianz. nah, dia bilang terima kasih kepada Maya karena udah bantuin dia 13.700.000 dibayar full sama Alias. Nah, hari ini aku cuman bantuin Sita doang. Kenapa? Karena Sita kebetulan nasabahnya belum ada yang klaim. Kalau klaim kan nggak bisa diatur ya. Makanya aku bantu jelasin supaya ada nih bukti-buktinya. Karena kalau misalnya kita cuman jelasin secara data, secara syarat-syaratnya doang kan nggak seru ya kalau nggak ada bukti-buktinya. Makanya aku bantu jelasin gitu. Nah, terus ada juga kanker ya. Kalau kanker 90 hari plus 9 bulan masa tunggu. Jadi kalau misalnya ada orang kena sakit kanker, itu tuh tergantung periodenya. Contoh misal dia kena sakit kanker di hari ke-70. Berarti atas sakit kankernya itu bakal kena eliminasi. Sampai kapanpun kalau dia berobat nggak bakal dibayarin. Nah, tapi kalau misalnya kena kankernya udah 5 bulan pakai nih, nah itu dia tinggal nunggu aja sampai lewat dari masa tunggu nanti udah bisa dibayarin sama Allianz gitu. Terus ada juga 15 penyakit khusus yang masa tunggunya 12 bulan ya atau 1 tahun. Ini sebenarnya yang paling bahaya. Kenapa? Karena ini nggak cuma ada di Allianz tapi di semua program asuransi. Udah ketetapannya dari Asosiasi Asuransi Indonesia. Nah, contoh penyakitnya ada apa aja? Ini umum banget juga. Batu di ginjal, infeksi saluran kandung kemih, saluran empedu, penyakit jantung termasuk jantung koroner dan stroke, katarak, kista, polip, sinus, dan lain sebagainya ya. Sampai ada terakhir namanya tukak lambung. Nah, ini semua adalah penyakit yang nggak mungkin tiba-tiba ada. Biasanya udah muncul duluan, makanya dibuat ketentuan kayak gitu. Dan ini disebabkan oleh habit yang buruk juga. Gitu. Contoh orang kena tukak lambung, kenapa? Oh,
karena dia sering telat-telat makannya. Makanya dia bisa sampai tukak lambung. Tukak lambung kan ibaratnya asam lambung yang udah akut ya, yang udah parah banget. Nah, makanya di sini kena namanya masa tunggu 1 tahun. Jadi paling aman sebenarnya pakai Allianz itu kalau kita udah di atas 1 tahun. Karena kalau di bawah 1 tahun itu masih banyak nyangkut masa tunggu. Nah, cuman Allianz baik. Kata Allianz kalau misalnya nih ada nasabah urgent banget mau pakai terus di bawah 1 tahun itu sebenarnya boleh. Nanti Allianz tapi ada namanya resiko sendiri atau deductible ya. Kalau misalnya di Indonesia bayarnya 15 juta, tapi kalau dia ambil plan yang luar negeri sesuai yang aku tampilin di sini ya. Maksudnya gimana? Contoh misal ada orang kena sakit ACL. Tahu ACL nggak? Pernah dengar nggak ACL? Di unmute aja kalau biar biar diskusinya nyatu ya. Soalnya kalau aku ngomong sendiri nggak seru juga. Pernah dengar ACL? Pernah nggak? Mesti mute. Mesti Yang mute. aku sakit lutut bang. Iya, benar. Sakit lutut. Ini suara Sita ya, bukan suara mbaknya. Mesti mute, Mbak. Oke, nah jadi ACL itu adalah putusnya ligamen lutut. Ibaratnya kalau misalnya tulang paha kita sama tulang betis kan ada yang nyatuin ya. Nah, yang nyatuin itu lepas, jadinya kayak gini nih. Nih, kebetulan aku ada gambarnya agak lumayan serem sih. Nah, jadi lututnya harus dipasang penghubung kayak gini. Nah, ini biayanya mahal banget. Kebetulan waktu itu ada nih anak bea cukai, nasabahnya temenku, dia kena ACL tagihannya 200 juta. Nah, untung di sini udah dibayarin ya, 200 juta. Jadi kalau misalnya orang mau ngeklaim, contoh dia kena ACL 200 juta. Nah, ini dibagi jadi dua, 15 juta bayar sendiri, 185 jutanya. Berapa nih? Benar ya? 185 jutanya dibayarin Allianz. Kayak gitu. Ini kalau dia klaimnya di bawah 1 tahun. Makanya sebenarnya pakai program kayak gini itu nggak bisa tiba-tiba. Harus kita siapin dari jauh-jauh hari. Karena kita nggak pernah tahu kan ibaratnya musibahnya datang kapan. Jangan sampai nunggu pas butuh gitu kan. Banyak orang rasa kayak, aku kan masih sehat, aku juga jarang sakit, belum butuh lah kayak gini kayak gini. Jangan salah, kalau misalnya udah butuh, justru asuransi nggak bakal bisa terima, belum tentu bisa kepake. Nah, ini pernah kejadian juga, ada nih ya kan, temenku sharing ke saudaranya. Kebetulan dia, kecepetan ya. Temenku sharing ke saudaranya, kebetulan lumayan dekat kayak gitu kan. Diajakin Zoom kayak gini gitu ya. Terus ternyata dia belum mau pakai. Tapi nggak apa-apa, di-sharingin aja kan. Yang penting kan kita udah kasih tahu ini ada program bagus yang bisa menyelamatkan kita lah, tabungan kita dan segala aset-aset kita yang kita punya. Dikirimin plannya ya kan, tapi dia cuma jawab oke, ya kan. Terus pas ada informasi terbaru dikasih tahu, Yos, ada yang baru nih dari Allianz, gue pengen share ke lu, singkat aja, minggu kosong nggak? Nah, tiba-tiba dia bilang, kayaknya enggak. Dame datang Jumat. Jadi kayaknya Sabtu Minggu gua pacaran. Dame itu pacarnya. Nah, tiba-tiba dia VN kayak gini. Cang, tolong daftarin gua asuransi yang 375 aja. Cepetan sekarang soalnya gua kecelakaan sebelum gua ke rumah sakit soalnya. Nah, terus temanku langsung kaget dong. Kan dia bilang gini, Yos lu ngomong apaan? SBB gua lagi nyetir tadi kedengeran ini. Astagfirullah, bentar Yos gimana? Lu udah aman? Yos kalau aktif hubungin gua. Maaf, Cang, baru balas chatmu kependem banget tadi. Next time ya kita ngomong-ngomong. Kalau lagi nggak hektik, Brody. Ya udah istirahat lu, GWS, senangin diri lu, ya kan? Gua lebih terharu sih anjir dan bersyukur untuk semua teman-teman gue. Banyak yang jenguk ya, iya. Terutama keluarga cewek gue. Thank you ya, Cang. Let's talk about insurance after my recovery. Harusnya gue nurutin kata hati gue ya kemarin. Nah, jadi waktu itu dia pengen pakai, cuman karena dia ada plan buat nikah, dia apa namanya ngobrol sama calon istrinya. Ternyata calon istrinya kan nggak di-sharingin ya, nggak tahu produknya sebagus apa. Dia cuma tahu, Allianz mah asuransi kan biasa aja. Semua juga bisa lah pakai asuransi kapan aja. Lagian kita masih muda. Jadi mereka nunda lah buat pakai, nunggu selesai nikah aja. Nah, ternyata kejadian kecelakaan ini dia baru buru-buru ya mau buat gitu kan. Pertanyaannya, bisa nggak? Nggak bisa. Toh dia kalau misalnya diajukan sekarang pun walaupun kecelakaan masa tunggunya 0 hari, kan tetap ada administrasi ya. Tetap ada prosesnya juga buat kita ngedaftarin ke Allianz. Nggak bisa langsung dipakai. Jadi lebih aman itu punya program ya belinya dari sekarang untuk jaga-jaga kita di masa depan. Gitu. Jangan sampai juga kejadiannya kayak ini nih, anak bea cukai. Kebetulan dia waktu itu ditawarin, tapi karena dia tipikal orang yang suka investasi, dia ngerasa sayang duitnya.
sayang lah kalau misalnya nggak sakit nggak kepake dong artinya. Nah, jadi dia di sini nunda ya, di-sharingin 1 Juli 2022 sama temanku, terus ternyata dia nunda, ternyata tahun 2018 kemarin, angkatan 18 kemarin kan sempat open donasi nih, tahun 2022, tanggal 17 Juli, ternyata yang bersangkutan kecelakaan. Padahal di-sharinginnya kapan? 1 Juli loh, 2022, tepat 17 hari kemudian dia kecelakaan. Yang bersangkutan mengalami pendarahan otak dan membutuhkan sekitar 50 juta untuk biaya operasi dan obat-obatan. Nah, pertanyaannya gini Mbak Dit. Misal nih, ini kan Trudy anak bea cukai. Kira-kira nih anak bea cukai duitnya harusnya ada nggak sih? Kan kita lumayan ya Kementerian Keuangan gitu. Harusnya ada nggak sih duitnya? Harusnya ada. Harusnya ada. Nah, tapi kita Kalau nggak pernah tahu loh. Mungkin dia ya, sendiri ya belum berkeluarga. ya, apalagi dia sendiri belum berkeluarga. Nah, masalahnya kita nggak pernah tahu loh kebutuhan tiap orang tuh pada saat itu lagi seperti apa. Bisa aja dia mungkin lagi bantuin orang tuanya, adiknya, jadi habis-habisan ya. Mungkin jadi nggak punya tabungan. Nah, terus berikutnya juga, kan dia PNS, udah pasti dong BPJS-nya aktif. Kenapa ya dia nggak pakai BPJS aja? Kira-kira kenapa Mbak Dit? Mungkin karena nggak semua rumah sakit mungkin ya Nah, lebih tepatnya, per BPJS mungkin. ya, lebih tepatnya pendarahan otak itu nggak di cover BPJS. Nah, makanya dia kebetulan nih naasnya dia kecelakaan kena di bagian pendarahan otak ya. Makanya ini nggak dibayar BPJS. Akhirnya dia sampai galang dana kayak gini. Biasanya orang, macet-macet ya? Macet nggak? Kalau macet bilang ya, Sid. Enggak kok, nggak macet lancar. Oke. Nah, biasanya orang kalau misalnya galang galang dana atau minta sumbangan itu kan nggak nyebut nominal ya. Tapi di sini dia sampai nyebut nominal loh. Artinya apa? Butuh banget nggak? Butuh banget. Keluarga pasti nggak bisa bantu. Makanya dia sampai disebutin nominal kayak gini. Karena udah urgent dan butuh banget gitu. Makanya hari ini kita sharing ke orang-orang yang kita kenal dulu. Kenapa? Karena kita nggak pengen ada apa-apa di orang tersebut. Sayang kan kalau misalnya kita tahu nih ada program bagus, ibaratnya kayak ini deh orang langka nih jualan tabung oksigen, kita punya nih tabung oksigen banyak gitu kan, pasti kita sharing ke keluarga atau teman terdekat yang kita kenal dulu supaya mereka bisa nyelamatin diri mereka gitu kan. Nah, sama kayak program ini juga, program ini nggak bisa sembarangan pakai, kalau udah sakit nggak bisa, terus juga kalau udah kecelakaan juga nggak bisa. Masalahnya kan ada masa tunggu, terus juga belum tentu apa ya bisa kepake cepet gitu, kayak yang aku bilang tadi, tergantung dari jenis penyakitnya yang kita alami saat itu apa. Nah, itu contoh klaim sakit biasa, kecelakaan, sama ini ya, sakit besar tadi GBS udah. Terus ada juga nih kalau ngomongin jantung, kira-kira orang kena sakit jantung butuh berapa Mbak biayanya? Pernah dengar gak? Pernah dengar tapi kalau biaya kurang tahu. Oke, tebak aja gitu, kira-kira berapa? 10, 20 juta. 10 juta, 20 juta. Kurang ya? Wah, kurang banget. Nah, itu mah 1 hari doang kali ya. Tapi ini ya, aku punya bukti klaim real. Jadi ini ada beberapa rumah sakit ya. Orang kena sakit jantung 5 hari doang itu 455 juta. Bayangin 5 hari doang di rumah sakit 455 juta. Nah, ini ada juga orang kena sakit jantung 3 hari doang di rumah sakit kena 376 juta. Artinya 1 hari butuh berapa? 120-an juta. Kerjaan apa ya yang gajinya 120 juta per hari? Nah, jadi nyari di mana? Kalau ngomongin pakai duit sendiri, masalahnya mungkin kalau misalnya ada ya pasti rela nggak rela bakalan dipakai. Tapi kalau nggak ada, mau nyari di mana? Makanya orang biasanya kalau udah kena sakit kritis, khususnya sakit-sakit gede kayak gini, itu cenderung jadinya minjem ke sana kemari, punya utang ya kan. Dan segala macamnya, nyusahin keluarga juga. Makanya sebenarnya program ini penting untuk kita pakai dari sekarang pas masih muda. Kalau udah tua, udah berumur, iurannya bisa lebih mahal. Nah, terbukti dari mana? Mungkin kalau dari Mbak Dita sendiri suka investasi nggak? Enggak sih. Cuma Nggak ya? nabung aja. Pernah lihat ini nggak Cici-Cici Felicia namanya? Nggak tahu ya. Enggak.
Halo ya. Nah, ini termasuk orang pinter sebenarnya. Dia di Instagramnya dia lumayan banyak sharing terkait tips hemat, gaji dan prioritas, investasi dan segala macamnya. Waktu itu dia sempat pakai prudensial, cuman akhirnya pindah. Dia cerita kayak gini. Kenapa asuransinya ganti atau pindah? Benefitnya nggak terlalu beda gimana. Cuman di harga dan skema. Nah, yang Allianz ini asuransi kesehatan unit link dan preminya 2 kali lipat lebih mahal dari yang lama. Tapi bakalan flat terus. Soalnya aku kaget pas beliin asuransi buat mama. Kalau udah berumur biasanya preminya mahal banget. Nah, jadi kita beruntung nih karena masih muda, harganya masih bisa murah. Aku prefer premi asuransi yang flat karena I can control. Udah ngerasain yang tradisional naiknya ternyata bisa lumayan. Nah, dia dia bilang cuma naiknya 2 digit% kok, tapi kadang bisa beda. Nah, tapi again yang unit link sekarang ini preminya 2 kali lipat lebih mahal dari yang sebelumnya tradisional. Nah, BTW kali ini bukan endorse ya, dan aku belum lama di sini. Jadi mungkin 1 atau 2 kali pas kepake baru aku share. Tapi yang pasti asuransi wajib punya. Nggak mesti yang swasta, minimal BPJS harus ada. Nah, preminya nggak sampai 200 ribu sebulan. Nah, jadi seorang pinter ini aja akhirnya pakai Allianz nggak? Akhirnya pakai Allianz kayak gitu. Jadi kalau ada kita yang ngerasa kayak wah aku kayaknya gak terlalu ini sih terkait asuransi, aku mau baca-baca dulu deh, mau riset-riset dulu gitu ya. Sebenarnya aku juga dulu sama kayak gitu kan, aku juga nggak terlalu tahu lah masalah perbidangan asuransi ini, tapi aku hari ini sama Sita udah sering banget ketemu orang punya asuransi lain juga gitu, kayak merek-merek lain. Mungkin kalau di DJPB dulu ada survei dari Mandiri InHealth ya. Nah, itu nggak usah pakai Mandiri InHealth. Soalnya itu murah doang, tapi manfaatnya sama kayak BPJS. Kita udah pernah bantu bedahin buat teman-teman yang udah pernah pakai. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya Allianz, kalau menurutku ya, ini bukan karena aku di Allianz, tapi karena bayarnya aja worth it gitu. Jadi sesuai dengan fasilitasnya. Kalau misalnya apa namanya tadi harganya murah, terus juga benefit yang terlalu tinggi, aku sih kurang percaya ya. Nah, dilihat juga dari kredibilitas perusahaannya. Orang-orang pinter aja milihnya Allianz kayak gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot sih kalau menurutku buat searching-searching lagi gitu. Karena ini udah banyak yang pakai juga, Ahok gitu-gitu ya. Terus kemarin ada yang viral tuh artis Babe Cabita, tau nggak Babe Cabita? Gak tau ya, yang punya usaha dadar beredar, gak tau ya. Nah, itu dia pakai Allianz juga. Vidi Aldiano deh, Vidi Aldiano tahu ya? Nah, Vidi Aldiano kan lagi kena kanker ya. Lagi kena kanker, itu dia pengobatan pakai radioterapi. Radioterapi itu pengobatan paling bagus. Jadi dia bukan radio apa? Targeted terapi. Itu pengobatan paling bagus ya di metode kanker. Jadi kalau kemoterapi itu paling bawah. BPJS hanya cover kemoterapi. Kemoterapi itu dia membunuh sel baik dan sel jahat. Jadi kalau orang di kemo itu biasanya botak, biasanya keteknya hitam gitu-gitu. Itu karena dia nggak bisa bedain yang dibunuh virus baik dan virus jahat gitu. Tapi kalau misalnya targeted, dia bisa membunuh yang jahat-jahatnya aja, yang baiknya masih ada. Untuk pengobatan targeted terapi itu pakai Allianz kemarin 70 jutaan. 70 juta itu nggak bisa cuma sekali doang, harus berkali-kali ya. Per 2 minggu sekali, Vidi Aldiano harus targeted terapi. Nah, jadi sebenarnya kalau dulu ya orang ngerasa kayak, oh sakit kanker mah serem banget gitu. Tapi kalau zaman sekarang menurutku karena pola hidup udah berubah, itu jadi biasa aja gitu. Makanya kita perlu nih buat punya asuransi tambahan juga gitu ya. Banyak orang ngerasa kayak itu ya bisa dipakai cepet, padahal enggak. Makanya hari ini aku bakal jelasin sedetail-detailnya. Terus setelah udah sih itu aja ya. Masa tunggu udah. Untuk masa tunggu ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Nah, mungkin aku mau ajak hitung-hitungan nih. Kira-kira nih, salah pencet. Kira-kira dengan benefit yang tadi aku tunjukin ke Mbak Dita, 1 miliar di asuransi jiwanya, 500 juta di santunan kritis, gratis premi udah aktif. Rumah sakitnya dibayarin sesuai tagihan. VIP saldonya 10 miliar refill terus. Dikasih konsultasi mental dan gizi 12 kali per tahun, ada saldo flexi benefit kalau nggak pernah klaim. Nah, kira-kira eh iurannya berapa per bulan? Dengan usianya Mbak Dita yang masih unyu-unyu ini. Berapa Mbak kira-kira? Tadi kan Bapak Mungkin ya. bench 3 juta. Apa? Oh, yang tadi. Oh, bisa di bawah 3 juta berarti. Ya nggak tahu. Menurut Mbak Dita berapa? Tapi karena banyak ya benefitnya ini bisa mungkin 4 juta, 5 juta. 4 juta, 5 juta ya. Nah, Iya.
Jujur kalau dengan benefit sebanyak itu pun Allianz masih berani kasih harga 1,7 juta per bulan aja. Jadi kurang lebih berapa ya? 60.000 ya? Nggak nyampe ya? Nggak nyampe 60.000 sehari. Kita udah bisa dapat fasilitas yang sebagus itu. Nah, tapi harga ini baru satu plan aja ya. Biasanya aku buatin 3 plan ini sih. Jadi kan ada budgetnya yang mungkin nggak sesuai nih. Kalau belum sesuai secara budget, ada yang 1.550.000. Ini santunan jiwanya turun jadi 500 juta. Santunan kritisnya 250 juta, tapi rumah sakitnya udah VIP juga, gratis iurannya juga udah aktif. Tapi buat teman-teman yang mungkin sekarang pengeluarannya lagi apa banget nih gitu kan, banyak pengeluaran, kita ada namanya program pendamping BPJS. Nah, pendamping BPJS ini maksudnya gimana? Oke lah, kalau misalnya masih percaya sama BPJS, nggak apa-apa, silakan rumah sakitnya pakai BPJS. Tapi kan BPJS nggak bisa nyelesaikan yang tidak terlihat. Tadi kan kita udah bahas di Gunung Es kan. Nah, makanya perlu namanya pendamping. Santunan jiwa 500 juta, santunan kritis 500 juta, gratis iuran udah aktif. Bahkan kalau di sini sebenarnya misal nih dia kena sakit gitu kan, yaudah ada nombok-nombok kan, ada santunan kritis tadi yang bakal bisa ngebantu gitu. Kalau misalnya penyakitnya apa berat banget gitu kan, BPJS nggak cover, setidaknya ada dana inilah yang bakal bisa cair. Ini berapa? Cuman 500.000 doang per bulan. Nah, jadi yang bikin mahal apa? Tagihan rumah sakit. Karena kan tagihan rumah sakit dibayar sesuai tagihan. Makanya harganya lumayan beda jauh gitu. Tapi kalau misalnya kita udah punya, ya itu bakalan lebih aman lagi gitu. Kita nggak deg-degan ketika sakit apa segala macam, nggak mikirin ada nomboknya atau enggak gitu. Terus sebenarnya ini kan aku sharingin yang VIP ya, yang paling bagusnya. Di Allianz ada namanya kelas 1 juga. Ini artinya sekamar berdua. Kalau mau yang sekamar berdua harganya berapa? Start from 1 juta, 1.100.000 ya. Kalau di usia kita 1.100.000 atau 1,2 juta. Nanti bisa disesuaikan lagi. Tergantung lah Mbak Dita, ibaratnya budgetnya ada yang mana yang sesuai gitu. Nah, terus tapi kan kalau misalnya nih kita nggak pernah klaim, emang untung nggak gitu kan? Banyak banget teman-teman aku yang ngerasa rugi kalau misalnya dia nggak pernah klaim. Aku sekalian bantu hitungin ya. Anggaplah misal nih kita pengen punya program kayak gini, itu tujuannya buat apa sih? Kalau dari aku sendiri sih saranin buat kita punya sesuatu yang pengen kita capai. Contohnya kita nyiapin tabungan kesehatan ya atau dana darurat. Nanti kalau kenapa-kenapa udah ada backupnya. Andai kata pengen nyiapin 1 miliar, nah ini apakah harus pakai asuransi? Enggak juga. Menurutku ada banyak metodenya. Misal nabung di bank, reksadana, investasi, beli rumah, beli tanah untuk tabungan pensiun di masa depan juga boleh. Tapi kita harus lihat plus dan minusnya. Contoh, kalau misalnya beli tanah, beli rumah, kira-kira tanah dan rumahnya bisa cepet dijual nggak kalau misalnya kita kena sakit darurat? Bisa. Nggak bisa ya Mbak. Nah, biasanya kalaupun mau jual cepat, harganya harga turun ya, harga BU. Yang tadinya 500 juta, udahlah 2,5 aja nih, tapi harus besok ya di transfernya. Biasanya kayak gitu. Padahal tujuan kita beli aset buat ningkatin nilainya ya. Tapi karena kita jualnya pas lagi butuh, pas lagi sakit kritis, nilainya bakalan turun. Nah, itu salah satunya. Terus kalau ngomongin investasi juga kan ada naik turunnya juga ya, apalagi saham. Kalau ngomongin harus cair cepat, dia nggak bisa. Biasanya butuh 3 sampai 7 hari kalau mau pencairan. Itu kalau nilai investasinya cukup. Kalau nggak cukup gimana lagi? Apa sih bakalan ribet lagi juga sama. Yang paling memungkinkan paling cuma nabung di bank atau di reksadana lah yang nggak terlalu naik turun ya. Iya. Anggap misal kita nabung nih di reksadana 1,7 juta per bulan. Kalau dikali 12 setahun baru berapa? Nah, ini aku coba bantu hitungin. 1.700.000 dikali 12. Jadi 20.400.000. Nah, 20.400.000 ini per tahun, ya kan? Kalau kita pengen punya dana kesehatan 1 miliar, butuh berapa lama ya nyiapinnya? Nah, ini aku coba bantu hitungin ya. 1 miliar dibagi 20.400.000. Butuh 49 tahun. Benar ya? Benar gak sih? 1 miliar dibagi 20.400.000. Nah, benar ya, 49 tahun sekian. Sekarang Mbak Dita usianya berapa tadi? 26 ya? Ya kan? 26 berarti berapa nih? 75 ya? Coba ya. Ya, 75. Anak stan yang tidak pandai menghitung ya. Ya, 75 ya. Nah, artinya lumayan lama banget gak sih? Lama banget. Kalau kita nabung sendiri di bank, ngumpulin 1 miliar, itu baru di usia 75 tahun loh kekumpulnya. Ini kalau ngomongin nabungnya konsisten ya. Nggak ada acaranya dipinjam temen 100 gitu-gitu, nggak ada. Kalau misalnya dipinjam aja 100, udah lebih lama lagi.
Nah, artinya uang ini kalau misalnya kita nabung sendiri kurang worth it. Kalaupun misalnya ada kan sayang ya buat tagihan rumah sakit. Mending buat beli aset, beli rumah, beli mobil gitu ya. Atau tabungan anak. Nah, jadi aku sih nggak saranin buat nabung di bank atau di reksadana. Anggaplah misal reksadana ada cuannya. Tapi mungkin nggak, misal kita nabungnya 1.700.000. Setahun di reksadana jadi 100 juta. Bisa nggak? Pasti berat ya. 20 juta, misalnya 21 juta atau 22 juta aja itu udah untung banget kalau di reksadana ya, karena returnnya kecil. Nah, jadi artinya di sini kita nggak worth it lah kalau nabung segini ya di bank. Terus kalau nabung di FSP gimana? Aku kasih comparisonnya. Jadi kalau misalnya 1.700.000 di FSP nggak cuma dikasih dalam bentuk 20.400.000, tapi langsung ke asuransi jiwa di convert sebesar 1 miliar. Ya, langsung dapat 1 miliar instan. Masa tunggunya 0 hari, kemungkinan cairnya berapa persen? 100% pasti cair. Kenapa 100% pasti cair? Karena semua orang pasti meninggal. Mungkin di dunia ini ada aja orang yang nggak pernah sakit, nggak pernah kecelakaan, tapi kalau meninggal kan pasti ya. Jadi uang ini pasti cair dan balik lagi ke kita ujung-ujungnya. Jadi artinya kalaupun nggak pernah sakit, nggak pernah kecelakaan, tetap untung nggak? Tetap untung. Karena kalau misalnya terjadi apa-apa, kayak udah punya nih 1 miliar di depan mata, langsung bisa cair gitu. Nah, terus kalaupun ternyata terjadi resiko, ada namanya bonus. Bonusnya ini apa? Pertama, kalau sakit udah ada rumah sakitnya dibayarin sesuai tagihan, kamarnya VIP, saldonya 10 miliar, dibayarin per tahun, refill terus. Terus yang kedua, santunan kritis 500 juta. Kalau terkena satu di antara 128 penyakit kritis. Habis itu digratisin iurannya sampai usia 65 tahun apabila terkena satu di antara 49 penyakit kritis. Nah, tadi kayak yang aku bilang ya, namanya bonus, mungkin kita nggak harapin pakai. Karena kalau misalnya kita ambil bonus di sini, artinya kita lagi sakit atau lagi sakit kritis ya. Kecelakaan, sakit, atau sakit kritis. Nah, tapi kalaupun kita nggak ambil, kan tadi tetap untung. Nah, kira-kira nih kalau misalnya udah dibandingin kayak gini, menurut Mbak Dita, lebih worth it mana jadinya? Nabung di bank apa nabung di FSP? Yang di FSP. Nabung di FSP ya. Nah, sama aku juga kayak gitu. Cuman dulu kalau orang zaman dulu mikirnya kok, oh asuransi kan cuman saya kalau misalnya meninggal meninggal doang gitu ya. Tapi ternyata enggak, zaman sekarang udah banyak nih. Ya kan di FSP ini pun udah paket komplit. Kira-kira kalau dari budget yang aku udah tulis di sini, yang sesuai dengan budgetnya Mbak Dita yang mana, Mbak? Yang 570. Oh iya, emang sekarang eh, Kan kenapa? kenapa? Kan kenapa, Mbak? Soalnya masih ada iuran yang harus dibayar juga. Oh, lagi ada cicilan ya? Ya, cicilan. Oh, cicilan apa? Rumah, mobil? Oh, rumah. Kamu beli rumah di Mataram? Enggak, yang di Sumbawa. Yang dikontrakin. Oh, wah, berarti ini sangat ini ya, berjiwa bisnis ya, ya, biar bisa dikontrakin. Berarti udah berjalan kontrakannya atau masih bangun? Baru, baru setahun. Enggak, maksudnya udah selesai kan rumahnya. Hmm. Skill KPR gitu. Ada yang kontrakin baru setahun orangnya. Oh, orangnya baru setahun. Oke, oke, oke. Ya, nggak apa-apa sih kalau misalnya emang budgetnya belum ada semuanya ya. Kalau aku sih nggak apa-apa, terserah Mbak Dita aja. Cuman kan Mbak Dita tadi bisa menilai ya, kalau Mbak Dita tambah sedikit aja gitu kan, mungkin di 1 juta atau 1.100.000 udah bisa dapat manfaat rumah sakit, tapi yang kelas satu, yang sekamar berdua. Tapi kalau emang budgetnya sekarang ada yang ini, better sih punya dulu gitu kan. Yang penting kan punya nih, walaupun mungkin ya premi murah dulu, one day bisa di-upgrade. Kalau kita upgrade nggak masalah, masa tunggu udah berjalan, jadi nggak perlu ngulang lagi. Contoh misal nih udah ambil yang 500.000, mungkin 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, mungkin cicilannya udah kelar kan. Mau upgrade nih, tambah yang ada rumah sakitnya, boleh nggak? Boleh, silakan aja. Karena kan yang penting kita punya backup-annya ya. Tadi kita udah paparin BPJS nggak cukup. One day kalau ada apa-apa, setidaknya Mbak Dita itu udah aman. Justru orang-orang yang kayak Mbak Dita ini yang lebih penting buat punya program kayak gini. Kenapa? Karena uangnya pas-pasan. Ya kan? Jadi kayak udah ada pos-posnya. Kalau misalnya orang yang ada banyak duitnya mah dia ke rumah sakit gampang-gampang aja ya. Karena duitnya banyak gitu, tinggal milih aja mau rumah sakit mana. Tapi kan kalau orang-orang kayak kita nih, mungkin udah ada pos-posnya. Jadi one day misal ke rumah sakit pasti milih, ya udahlah yang biasa-biasa aja. Udahlah nggak usah yang terlalu gimana-gimana. Itu kalau misalnya bisa milih. Kalau ternyata keadaan yang darurat nggak bisa milih, kecelakaan atau apa langsung di rumah sakit terdekat gimana?
Nah, pasti kan bakalan ke keluarga juga ya, nyusahin keluarga juga. Makanya sebenarnya aku sih saranin buat ya udah terserah Mbak Dita mau ambil yang mana dulu sesuai budget itu boleh-boleh aja. Karena program ini penting. Dan di sini aku sama Sita itu bukan sebagai agent atau sales. Kita namanya VIP planner. Masing-masing dari kita itu dibatasin maksimal 20 nasabah prioritas. Kalau aku sih kuotanya udah full. Kebetulan aku di sini tadi cuma bantu Sita ya. Jadi kalau misalnya Mbak Dita mau, nanti mengurangi kuotanya Sita. Alhamdulillah Sita sih udah lumayan banyak ya kemarin ya. 15 atau berapa sih? Tinggal berapa sekarang? Tinggal 5 lagi, Mai. Tinggal 5 lagi ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya kuotanya udah full, apa yang bakal terjadi? Nah, ini aku kasih sekalian kasih ini ya. Kebetulan nih, nasabahnya Bang Ilham ada yang pernah ngalamin. Jadi waktu itu dia sharing ke teman paling dekatnya namanya Rani. Sama-sama orang Bogor, anak stan juga. Nah, dia tanya nih, ya kan, menurutmu programnya bagus gak? Bagus sih, Ham. Lebih bagus ya daripada BPJS. Iya, tapi kalau aku, Ham, kayak gini harus bilang orang tua dulu. Nah, yaudahlah dia izin ke orang tua. Cuman kan yang namanya orang tua kan taunya asuransi zaman dulu jelek ya. Terus orang tua juga nggak dapet penjelasan sekomplit kayak yang dia dapetin. Nah, akhirnya orang tua nggak setuju. Yaudah dia nggak jadi dong pakai programnya. Kita mah nggak apa-apa, orang kita sharing doang kan. Nah, ternyata dia sebulan kemudian ngubungin Bang Ilham. Ham, asuransi kemarin masih ada slotnya nggak? Apa udah full ya 20 orang? Waduh, gua udah full 20 orang sekarang. Coba gue tanya dulu ke pusat, emang kenapa Ran? Ini gue tadi ke UGD Ham, cek USG ternyata usus buntu. Pakai BPJS ternyata nggak bisa yang VIP atau kelas 1 kalau mau nombok banyak. Jadi dia waktu itu ceritanya mau masuk apa namanya masuk pakai BPJS itu sekamar berempat kan kalau BPJS ya mau upgrade dia nggak bisa gitu kan kalau mau nombok banyak 1 bulanan kemarin kan lu sempat bilang ke gua bisa di cover usus buntu bisa nggak ya waduh kalau mau nggak bisa pas sudah kena sakit Ran gua juga bingung gimana bantunya duh gimana ya orang tua gua suruh kontak lu soalnya tentang asuransi kemarin nggak bisa ya Ham tandanya nggak bisa Ran sorry banget kalau udah kena sakit harusnya waktu itu lu masuk sih cuman nggak dapet izin dari orang tua kan iya sih ya udah deh Ham makasih ya kalau masuknya abis gua usus buntu gimana masih bisa masuk nanti gua kabarin nanti gua tunggu kabar dari pusat dulu ya Ran. Belum ada jawaban kalau udah dijawab nanti gua kabarin lu oke Ham thank you ya ya udah sementara lu nombok dulu aja nggak apa-apa daripada lu kenapa-kenapa nah terus ya udahlah dia ini kan oke Ham terus beberapa hari kemudian di follow up lagi sama dia Ham gimana kata pusat kemarin ada kabar nggak Naran tadi sore dia baru bales katanya nggak bisa, udah ketentuannya maksimal 20 kalau lebih bakalan kena punishment. Jadi gimana ya? Ya kalau kayak gini gue nggak bisa bantu lagi sih, sorry banget. Kemarin udah gue sharing kan pas masih ada kuotanya, tapi lu nggak jadi ambil karena dilarang orang tua. Orang tua gue pusing biayanya soalnya Ham sekarang. Ya udah mau nggak mau pakai BPJS aja walaupun nombok. Kalau ada info terbaru nanti gue kabarin lagi, tapi nggak janji ya. GBS Ran. Nah, jadi di sini buat pelajaran kita semua juga sedekat apapun kita mau saudara mau temen kalau misalnya udah full kuotanya biasanya kita udah nggak bisa bantu nah cuman maksudnya aku bilang hari ini ke Mbak Dita supaya nanti nggak ada salah paham ya takutnya nanti Mbak Dita ngubungin ke Sita oh kuotanya udah full wah si Sita nih gara-gara aku nggak ambil kemarin nih padahal emang kayak gitu ya ketentuannya ya jadi aku kasih tahu di awal supaya kita nggak ada salah paham makanya kenapa kita sharingin sekarang karena kuotanya masih ada juga nah terus di kita itu nanti bakalan dibuatin grup-grup nasabah. Satu nasabah bakalan dapat 2 VIP planner. Jadi untuk kedepannya walaupun programnya ini jangka panjang itu bakalan tetap aman. Contoh misal one day nih Sita lagi nggak pegang HP, aku juga bisa bantuin klaim. Waktu itu aku punya nasabah teman dinamika aku namanya Vicky. Nah yaudah karena aku sharinginnya bareng Bang Ilham, jadi di grup itu ada Bang Ilham dan aku. One day misal Vicky kenapa-kenapa, nanti yang bantuin bisa aku bisa Bang Ilham kayak gitu. Nah, jadi sama kayak misalnya Mbak Dita nih, misalnya ada urgent, nanti bisa langsung aja call group. Nah, nggak harus ke Sita, nggak harus ke aku. Bahkan kalau misalnya Mbak Dita udah beberapa kali klaim gitu kan, biasanya kan orang takut klaim pertama kalinya aja ya, takut nih cara pakainya gimana. Nah, itu kita bantu arahin. Tapi kalau misalnya udah sering klaim, tinggal datang ke rumah sakit, tunjukin kartu aja, boleh nggak tanpa melalui Sita atau aku? Boleh, orang udah punya kartu rumah sakit, nanti tinggal datang aja. Nah, ini ada pengalaman juga nih temanku si Anggre ya. Waktu itu dia bawa motor pas hujan-hujan. Jadi akhirnya jadi akhirnya apalah nabrak lubang dan kaki kiri nimpahin motor. Kaki kiri ketimpahan motor kayak gitu. Nah, jadi sebelahnya nggak bisa gerak yang bisa ditekuk cuman yang sebelah kanannya doang. Nah, ini
Waktu itu aku langsung hubungin pihak rumah sakit buat dia nungguin. Nasabahnya baru pertama klaim, nggak apa-apa nanti saya turun Mbak. Oke oke. Nah jadi walaupun kita berjauhan nih, Sita di Jakarta, Mbak Dita di Mataram atau di Sumbawa, aku di Medan gitu kan, nggak masalah juga karena kita udah ada tim dokter di masing-masing daerah. Nanti tinggal hubungin aja mau ke rumah sakit mana, udah ada yang nungguin. Nanti biasanya bakal ada yang jemput kayak gini. Nah, jadi sebelum datang biasanya kita udah kasih kartunya dulu biar orangnya nggak ngantri. Jadi begitu datang langsung ketemu dokter, pelayanannya pasti bakal lebih beda lah kayak gitu. Oke. Selain ada grup nasabah, kita juga ada tim dokter ya. Tadi tim dokter namanya Dokter Teddy, ini buat konsultasi online juga. Biasanya kita konsultasi dulu. Kalau misalnya nih nasabah kalau ke rumah sakit agak mager, tapi dia kayak ada ngerasa gejala-gejala apa, ada keluhan-keluhan apa, itu bisa difotoin, bisa konsultasi online dulu sama Dokter Teddy untuk menanyakan apakah ini di cover sama Allianz apa enggak. Gitu biasanya. Oke. Nah, jadi aku sih prefer buat bantu ajukan dulu karena dibantu ajukan belum tentu keterima ya. Kalau dari Mbak Dita sendiri ada pengalaman nggak kena riwayat sakit gitu-gitu yang sampai nginap kayak patah tulang atau apa gitu ada nggak? Sejauh ini kayaknya belum pernah sih. Cuman Alhamdulillah ya, jangan sampai. Cuman apa tadi? ya pernah yang ini aja sih waktu operasi gigi Oh, belakang. Cabut aja. itu ya. Oh, kalau kalau gigi Cabut. dan mata kalau di Allianz dikecualikan. Jadi kalau misalnya mau klaim kacamata nggak bisa di Allianz, mau klaim tambal gigi nggak bisa ya di Allianz ya. Tapi kalau misalnya gara-gara kecelakaan matanya buta, nah itu bisa dibayarin. Gara-gara kecelakaan giginya lepas nih, butuh dioperasi, nah itu bisa diapain. Intinya kalau misalnya karena kecelakaan ini baru bisa dibayarin. Gitu. So far sih aman ya kalau misalnya kayak gitu. Kalau menurutku misalnya Mbak Dita mau dibantu ajukan, itu artinya masih punya dua hal. Pertama, secara budget tadi mungkin cukup ya, yang sesuai dengan budgetnya. Terus yang kedua, secara kesehatan juga ada. Karena banyak banget orang yang punya duit, tapi kesehatannya udah nggak punya. Contohnya gimana? Nah, ini anak stan juga. Kebetulan penempatan di Kalimantan. Waktu itu ditanyain sama temenku kan, mau pakai programnya nggak? Boleh deh, coba aja kayak gitu kan. Ada riwayat sakit nggak? Nggak ada sih. Sejauh ini sih, alhamdulillah nggak pernah sakit kayak gitu. Ya udah, dibantu ajukan tanggal 22 Juli, 27 Juli 2022. Ternyata dapat surat cinta dari Allianz. Kan nanti ada screening dulu ya dari Allianz ini lolos medical check up apa enggak. Terus akhirnya di sini ketahuan yang bersangkutan pernah kena TBC tahun 2005. Nah, kebetulan waktu itu kan dia bilang nggak pernah sakit ya, jadi dikonfirmasi lah sama temenku. Katanya nggak pernah sakit. Ini sama Allianz kedetek loh 2005 kena TBC. Kok bisa? Oh, jujur aku nggak tahu sih. Coba aku konfirmasi ke orang tua dulu ya. Nah, ternyata setelah dikonfirmasi kata orang tua benar. Waktu itu dia masih kelas 1 SD, makanya dia nggak ingat. Dan amannya itu masih dibayarin pakai polis orang tua. Jadi orang tuanya nih kerja swasta kantoran gitu kan. Nah, bapaknya itu dibayarin dapat asuransi kantor. Sekeluarga digratisin jadinya. Kebetulan saat ini bapak udah pensiun, jadi asuransi nggak pernah aktif lagi, nggak bisa dipakai lagi. Gitu. Karena kan yang namanya asuransi kantor hanya fasilitas kantor ya. Jadi kalau kita udah nggak di kantor lagi nggak bakalan bisa dipakai. Nah, alhasil Allianz menyuruh kirimin dokumen-dokumen ya, rekam medis dan segala macamnya. Ternyata setelah dikumpulin pun Allianz menilai yang bersangkutan telah terdiagnosa TBC akut, jadi nggak bisa diterima lagi. Akhirnya ya udahlah nggak bisa lagi dipakai programnya. Gitu sampai kapanpun ini orang nggak bakal bisa punya insurance merek apapun karena dia udah ada rekam medis. Nah itu bahayanya. Banyak orang yang punya duit tapi kesehatannya nggak punya. Sama juga nih kayak nasabahnya temenku kebetulan dia sharingin ke mamanya. Nah jadi dia udah pakai nih anaknya, terus dia mau daftarin buat orang tuanya. Tapi karena orang tuanya udah berumur, jadinya udah banyak banget penyakit-penyakitnya. Nah disuruhlah cek gitu kan, ronsen dada, ronsen toraks dan lain sebagainya gitu kan. Sampai akhirnya Allianz bilang setelah melakukan analisa dan penilaian atas permohonan dengan sangat menyesal permohonan ibu tidak dapat diterima karena kondisi kesehatan. Jadi posisinya namanya orang tua ya udah banyak sakitnya, udah banyak komplikasinya. Jadi di sini nggak bisa pakai. Walaupun sebenarnya kalau mau pakai insurance di Allianz itu dari usia 1 bulan sampai usia 70 tahun itu masih bisa. Cuman biasanya preminya udah mahal banget. Kalau kita udah di atas 40 tahun itu bisa sampai 8 juta, 7 juta kalau mau dapet yang VIP gitu. Makanya sebenarnya kalau menurutku ini programnya mumpung masih murah, mumpung masih muda juga kita masih ada kesehatannya juga ya, masih bisa pakai gitu. Kalau misalnya dibantu ajukan kira-kira
Mbak Dita jadinya pengen yang mana? Apakah yang 500.000 atau mau kita buatin coba yang kelas 1 dulu apa gimana? Coba yang 500.000 aja. Nanti kan bisa di-upgrade lagi kan? Bisa di-upgrade. Cuman ya itu ya, artinya yang namanya yang 500.000 ini hanya pendamping ya. One day Mbak Dita misal sakit gitu-gitu mau klaim rumah sakit gak bisa ya. Itu harus tahu dulu. Soalnya takutnya nih, kadang kan orang taunya ketika dijelasin kan panjang lebar ya. Yang aku jelasin kan yang paling kanan tadi nih. Takutnya ingetnya nih, oh udah punya benefit nih asuransi Allianz bisa dipakai untuk rumah sakit juga. Ingat ya yang ini ya. Nah, nanti kita bakal ada edukasi polis juga. Mungkin jadinya mau yang 500.000 atau mau disesuaikan lagi? Mau 1 miliar atau gimana? Dipikir-pikir lagi nanti. Ya udah, berarti yang 500.000 dulu nih kita bantu ajukan. Eh, Gimana? Atau mau coba yang kelas 1 harganya berapa? yang 500 kayaknya. Oke, yang 500.000 dulu kita bantu ajukan ya. Nah, kalau mau dibantu ajukan, biasanya ada form-form yang perlu diisi, kayak data ahli waris, share KTP, gitu-gitu ya. Sama Hmm. nanti pembayaran premi pertama. Premi pertama itu nanti kalau misalnya nih, kan Allianz bakalan meninjau ya. Kalau kata Allianz, oh keterima nih, ya udah berarti itu bakalan lanjut dianggap sebagai pembayaran premi bulan pertama. Tapi kalau misalnya tolak nih, ya kan Allianz bakal kembaliin ya 100% langsung ke rekeningnya Mbak Dita. Kayak gitu. Jadi bakal ada pengembalian kalau misalnya ditolak. Tapi kalau misalnya emang lanjut ya aman-aman aja sih, nanti bakalan dianggap sebagai pembayaran premi pertama. Gitu. Mungkin Cita boleh bantu ini ya, bantu formnya. Pakai rekening apa Mbak Dita biasanya? Mandiri. Mandiri ya. Nah, nanti mungkin kita biasanya pakai yang metodenya auto debit. Kenapa auto debit? Karena kan kita pakainya untuk jangka panjang ya. Kalau kita transfer tiap bulan nanti takutnya lupa. Kalau lupa ada resiko polisnya bakal lapse kalau misalnya nggak kebayar. Gitu. Jadi mending di auto debitin sekalian. Gitu ya. Nah, nanti mungkin Sita bakalan izin buatin grup. Di dalam grupnya aku sharing sekalian ininya ya. Ada mau nanya lagi nggak Mbak? Itu biasanya iurannya sama terus ya per bulannya, apa bakal beda? Nah, kalau misalnya Mbak ambil yang pendamping BPJS itu sama terus. Tapi kalau misalnya ambil yang ada rumah sakitnya, pasti ada penyesuaian. Ya, tapi aku nggak bisa janjiin berapa tahun ya. Karena kan kita dibayar sesuai tagihan. Contoh nih, harga Indomie tahun 2000 itu harganya Rp1.000 ya. Tapi sekarang nih 2025, harga Indomie kan udah 3.500. Nah, Wandi kan bisa aja ada inflasi medis, ada misalnya kayak kemarin ada COVID yang menyebabkan ada tagihan rumah sakit itu jadi melonjak gitu-gitu kan. Nah, itu kan bisa aja terjadi. Cuman aku nggak bisa pastiin berapa. Tapi kalau dari kita udah aman sebenarnya. Walaupun ambil yang rumah sakit, ada sih nilai investasi di dalamnya. Jadi ini udah paket komplit banget. Nah, contoh ya, yang tadi aku buatin punya Mbak Dita. Nih, di dalamnya ini ada proyeksi investasi. Yang namanya proyeksi, aku nggak janjiin ya, ini cairnya pasti segini, enggak. Cuman bisa dicairin gitu. Karena kan tergantung nanti ambilnya di tahun keberapa dan kondisi marketnya seperti apa ya. Misal, baru bayar 10 tahun. Oh, kalau misalnya nggak untung aja di Allianz itu bisa dapat 52 juta loh dengan iuran 1,7 juta tadi yang aku jelasin. Nah, tapi kalau misalnya untung deh 5% dapat loh 67 juta. Nah, tapi kembali lagi ya nanti menilai Mbak Dita itu mau ambilnya di tahun keberapa. Biasanya investasi udah mulai bagus berjalan lumayan ada hasil itu tahun ke-5 sampai tahun ke-10 kayak gitu. Nah, fungsinya ini sebenarnya ada beberapa ya. Pertama boleh aja ditarik kalau emang dibutuhin. Tapi kalau mau ditarik sisain 3 juta minimal yang nggak boleh ditarik. Contoh, misal ini 52 juta nih saldonya. Mau diambil 49 juta boleh nggak? Boleh gitu. Mungkin Mbak Dita nanti one day punya anak nih, ya kan punya anak, anaknya butuh biaya sekolah gitu-gitu, ambil aja nilai investasinya ini boleh kok. Oh, Gitu. berarti ini sama aja kayak nabung gitu juga ya? Iya kan tadi aku udah Maksudnya bisa bilang. ditarik lagi. Benar. Jadi makanya kayak aku bilang ini sebenarnya program buat jangka panjang ya. Kalaupun kita pakai, alhamdulillah berarti kita tercover nih rumah sakit dan segala macamnya. Tapi kalaupun enggak ada sih saldo investasi ini juga yang mungkin Wani bisa nolong kita. Gitu. Tapi biasanya kalau di bawah 5 tahun itu nggak berasa ya, karena kan kecil-kecil nih, ya kan. Terus kan tergantung juga marketnya seperti apa. Makanya aku biasanya edukasinya di atas 5 tahun sih. Di atas 5 tahun baru ada nilai yang kerasa lah buat ditarik. Kayak gitu. Oke. Terus yang kedua nih, ya, kalau misalnya nggak pengen ditarik, nah bisa juga nih, apa namanya, ajuin cuti premi. Nah, tadi kan gratis premi bakalan terjadi kalau orangnya kena sakit kritis doang kan. Kalau orangnya sehat-sehat nih,
tetap bayar nggak? Tetap bayar. Nah, tapi dengan adanya fasilitas ini, contoh nih, misal di usia 50 tahun, ya kan udah mau mendekati masa pensiun kan. Ini kan udah lumayan banyak nih saldo investasinya gitu kan. Mbak Dita bilang ini, aku mau cuti premi deh gitu kan. Ya udah si saldo investasi ini yang bakal ngebayarin si FSB-nya tadi. Ngerti nggak? Jadi ya udah 178 juta ini cukupnya berapa tahun untuk digratisin preminya gitu. Atau misalnya udah usia 40 tahun mau cuti premi ini juga bisa kok gitu. Tergantung lah kita nanti seperti apa. Mau ditarik kah? Mau apa? Mau dicuti premi? Aku sih saranin buat teman-teman biasanya kalau masih produktif udah kita bayar dulu aja. Kita kan nggak pernah tahu ya nanti di usia pensiun kita seperti apa. Setidaknya kalaupun misalnya kita udah pensiun, kalau ada nilai investasi kan bisa dipakai buat cuti premi ya. Jadi kalau kita sakitnya udah usia tua pun kita programnya tetap aktif gitu. Oke, nah kalau misalnya yang tadi, yang pendamping, ini kemungkinan kenaikannya sih nggak ada ya, soalnya kan dia iuran tetap, jadi dia nggak ada yang sesuai dengan perkembangan zaman lah ibaratnya kayak gitu. Yang sesuai perkembangan zaman kan tadi hanya manfaat rumah sakit, tapi tenang aja di dalamnya pun udah ada proyeksi investasi juga kayak yang aku bilang tadi, gitu. Oke, nah tapi pasti nilainya juga lebih kecil ya, soalnya kan tergantung iurannya kita. Jadi nilai investasi ini berapa proporsinya? Itu biasanya 50-50. 50% dari biaya coy, 50%-nya itu dari biaya investasi. Misal tadi iurannya 500.000 ya, berarti dua setengahnya itu masuk ke saldo investasi, dua setengahnya masuk ke uh, biaya asuransi ya untuk Allianz. Kayak gitu. Cuman ya nanti kan ada return dan segala macamnya. Kalau misalnya udah berjalan lama pasti bakalan lebih lumayan lah. Setidaknya kita udah punya warisan nih, ya kan? Walaupun sekarang tabungan mungkin nggak terlalu banyak, tapi kan kalau udah punya ini udah lebih tenang ya. Jujur aku ambil program kayak gini pun karena aku juga sandwich generation gitu kan. Aku mikirnya gini, kalau ada dulu ayahku kan udah nggak ada nih dari aku SMP 2015, adikku masih kecil. Kalau aja dulu ayahku meninggal, ninggalin uang setidaknya 500 juta aja, aku pasti nggak perlu susah-susah bayarin adikku sekolah sampai sekarang. Nah, jadi aku ngejaga itu. Kalau amit-amit terjadi apa-apa di kita nih, pas kita mungkin masih muda, orang tua kan lumayan ya ada yang backupin. Yang tadinya biasanya kita yang ngasih bulanan ke orang tua, jadinya ada uang ini sebagai penggantinya. Tapi kalaupun misalnya kita panjang umur, saya selalu kan bisa buat anak-anak kita nanti ya. Toh ahli waris ini pun boleh dibagi jadi 4 orang maksimal. Jadi misal mau dibuat nih, oh orang tua 25% ayah, 25% ibu, 25% pasangan, 25% anak itu boleh. Nah, nanti bisa diganti-ganti sendiri ya data ahli warisnya di aplikasi yang bakalan kita kasih user passwordnya kalau udah keterima. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Oke, kayaknya. Nanti mungkin saya bisa minta materinya atau apa. Ya, nanti aku bantu kirimin di grup WA ya. Oh Nah, iya. tapi kalau misalnya mau dibantu ajukan, kirim ininya dulu ya. Formnya tadi udah, Sip. Udah aku kirim di grup. Mungkin sambil diisi dulu, Mbak. Soalnya HP-nya dipegang sama adik. Oh, HP-nya dipegang sama adik. Iya. Ini di Oh, laptop gak ada WA-nya ya? Ada bisa bisa. Oh iya, iya, oke. Hmm. Kamu anak keberapa, Mbak? Dari berapa bersaudara? Pertama dari 3. Ah, cocok banget ini. Udah tulang punggung apa harapan keluarga ya berarti ya. Ini Kalau ada orang tua, isi mm-mm. sekarang ya, ininya di grup. Aku sih saranin buat isi sekarang. Emang Mbak Dita ada halangan apa? Kendala apa? Ya, mau sholat dulu kan apa? Oh, mau sholat ya? Udah maghrib ya? Oh ya, iya. nggak apa-apa, boleh kita tungguin aja. Nanti ini tutup aja kameranya. Nanti boleh join lagi. Aku juga mau toilet sih sebenarnya. Oke. Oke, sholat dulu aja nggak apa-apa. Mm-mm. Ya.